sulit bagi abang mengatakan iya atau tidak. Iya, sulit. Kalau abang jago, kenapa ngapain abang nggak gabung sama Pak Bom Bom? Pak Bom Bom nggak berani sama saya, bang. Abang nggak kenal saya. Pak Bom Bom itu pernah. Aduh, sedih sekali saya, bang. Kalau abang bicara kalau Pak Bom tidak berani sama abang itu saya sedih sekali. Coba abang naik di situ bilang, kenal Ar-Rasyid nggak Pak Bom Bom? Abang kalau abang berdebat itu sama Ece itu seperti saya, bang. Tapi enggak, kalau saya nggak berdebat, abangku. Abang di sini jangan mengatakan ini perdebatan. Kita di sini tukar pikiran, abang. Kita di sini bertukar pikiran, berdiskusi santai. Seperti itu. Nah, kalau Bom Bom abang sama Pak Bom Bom. Kalau Bom Bom itu nggak mampu dia berdiskusi, bang. Saya lebih memilih berdiskusi dengan orang yang mau tanya jawab. Gimana kalau gini, bang? Kalau kita naik ke kalau itu aku setuju, Rasid. Kita setuju. Gimana? Setuju aku, Rasid. Tanya jawab. Kita naik ke rumahnya Pak Bom Bom gimana? Kenapa? Sepakat. Kita naik ke rumahnya Pak Bom Bom. Anda bisa jamin kalau Bom Bom tidak akan mengekik saya? Nah, kalau Bom Bom tentang saya gimana? Anda kasih saya hadiah, saya pastikan belum sampai 10 menit pasti saya ditendang sama Bom Bom. Izin Pak Pendeta, Pak Togan, Anda diam saja, kagak usah bawa Bom Bom di sini. Gua pengen mual, pengen muntah gua. Ini kalau gua ajak, kalau gua maju, kalau gua bawa Bom Bom lagi, kagak jelas. Set. Visualisasi, betul toh? Aku mau tanya nih, maaf. Tadi kan aku bertanya tentang berbicara tentang visualisasi. Aku bertanya sedikit aja, maaf. Bagaimana saudara bisa menjelaskan visualisasi daripada kita itu menyembah batu bisa menghapuskan dosa? Silakan. Maaf ya, maaf. Nggak apa-apa. Sebentar. Ada kuman saya hilangkan dulu. Biar dia menonton di sebelah aja. Oke. Pertama, begitu tentang menyembah batu, disinilah sensitifnya ketika mempertanyakan tentang Islam. Sama halnya di mana kita mempertanyakan ada berapa bab yang harus dijelaskan. Bab pertama yaitu apa? Penyembahan. Itu ada babnya. Bab penyembahan ini bagaimana kita memahami ketika anggota tubuh yang paling mulia kita samaratakan dengan kaki, itu adalah puncak penyembahan tertinggi kepada Sang Pencipta alam semesta. Menyamaratakan dengan kaki. Bukankah kaki ini tempat paling rendah di anggota tubuh kita, tetapi tempat yang mulia yaitu kepala kita samaratakan dengan kaki. Itu adalah penyembahan. Kedua, tujuan penyembahan itu apa dan batu itu apa? Ini banyak sekali babnya. Penyembahan ini bagaimana apa itu babnya? Penyembahan ini adalah bagaimana kita merendahkan diri kepada di hadapan Sang Pencipta alam semesta dengan aturan menghadap. Menghadap apa? Menghadap ke kiblat. Kenapa kita harus diperintah untuk menghadap ke kiblat? Contoh, bayangkan kalau ketika ada pertemuan muslim dan yang datang itu ribuan orang, lalu yang namanya sholat tiba-tiba sholat berkomandan, kalau tidak ada kiblat, apa yang terjadi? Sundul-sundulan tidak? Itu logisnya, konsekuensi logisnya ya. Manusia sundul-sundulan, tetapi qadarullah Sang Pencipta alam semesta yang mengetahui isi alam semesta ini dan mengetahui betul manusia ini seperti apa, maka dianjurkan untuk menghadap, yaitu apa? Ke kiblat. Karena tidak mungkin ketika saya ke kiblat nanti, di mana kiblat itu? Di Masjidil Haram. Menghadap ke Masjidil Haram. Sebentar kakek, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Abang tinggal jawab. Abang jawab aja. Oh, nggak bisa, Bang. Tidak bisa. Tidak bisa dijelaskan seperti itu. Tidak bisa. Gini, sama seperti saya pun begitu, Bang. Nah, kalau abang tidak menerima penjelasan Islam seperti itu, maka tidak apa-apa abang tidak menjadi Islam. Tidak apa-apa abang tidak menjadi Islam, tapi beginilah. Saya menjawab setiap. Abang tidak percaya Tuhan, berarti sama seperti saya. Gini, saya menjelaskan segala pertanyaan itu untuk memberi edukasi kepada orang-orang yang menonton abang. Begitu. Jadi kalau cuman menghapus dosa, betul menghapus dosa. Tapi masalahnya kalian ketika saya bilang batu menghapus dosa itu Tuhan, nah ini yang repot, sesat. Kan begitu. Ya, masuk akal tidak? Apa logika masuk akal tidak? Makanya saya jelaskan biar Anda tahu. Kan begitu. Anda mengatakan Tuhan kami itu batu, itu repot.
Sedangkan sekarang ketika saya cium orang yang saya cintai, apakah itu Tuhan saya? Di mana saya mencium anak saya itu adalah menghapus dosa, Bang. Di dalam Islam, di dalam Islam, saya sebagai Muslim, saya sebagai Islam, saya sebagai Islam, Abang, begini Abang. Makanya jangan sering-sering nonton bom-bom. Makanya kalau Anda sering nonton bom-bom, begini cara Anda berdiskusi. Fokus. Bang kakek, biar dulu di. Iya, karena kebanyakan nonton bom-bom. Begini cara Anda berdiskusi. Karena begini yang cara mendengar ini tidak mau mendengarkan penjelasan. Yang mendengar bukan kita aja, banyak di bawah yang mau Betul, mendengarkan. pintar ini nih analogos nih. Silakan Rasid. Tentang visualisasi menyembah batu adalah menghapus semua dosa. Oke. Silakan Pak Rasid. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Di mana yang namanya penyembahan itu adalah puncak tertinggi dalam persembahan umat manusia kepada Sang Pencipta alam semesta. Kiblat itu adalah bagaimana seorang umat Islam ini ketika menghadap ke Masjidil Haram, bukan ke batu itu tetapi Masjidil Haram. Masjidil Haram itu punya titik fokus, yaitu apa? Di batu Ka'bah itu titik fokus tengah-tengah tuh. Tidak mungkin ketika saya ke Ka'bah saya menghadap pintu. Tidak mungkin. Itu nggak akan rapih. Maka dari itu titik tengahnya itu di Ka'bah. Dan Ka'bah ini Ka'bah ini adalah perjuangan Nabi Muhammad mempertahankan yang namanya Ka'bah menjadi kiblat bagi seluruh umat manusia. Berarti makanya dengar. ini itu di tengah-tengah. Anda ini nggak bisa. Susah. Saya nggak bisa berdiskusi sama anak buahnya bom, nggak bisa karena cara-caranya seperti bom. Ya sudah, enggak gini. Ya udah, cara-cara Anda seperti bom berdiskusi, tidak mau mendengarkan orang. Bom begitu cara bom. Tidak mau mendengarkan kebenaran. Itulah bom. Udah. Oke. Nah, boleh saya berbicara dulu biar Anda paham. Boleh. Abang, ketika Abang mengatakan lalu bagaimana mencium batu Ka'bah itu menghapus dosa? Abangku, saya mencium istri itu menghapus dosa. Saya mencium anak saya itu menghapus dosa di dalam Islam. Di dalam Islam saya mencium tangan ibu saya itu menghapus dosa. Jadi jangan mengatakan mencium ini itu apa segala macam menghapus dosa lalu dituhankan. Apakah anak saya Tuhan? Apakah istri atau pacar? Bukan pacar ya. Apakah istri saya Tuhan? Apakah ibu saya Tuhan? Kan tidak. Konsekuensi logis dalam berpikir ketika mencium sesuatu lalu Anda tidak memahami. Bukan berarti kita mencium itu menuhankan, bukan. Mencium anak saya itu menghapus dosa di dalam Islam. Mencium istri saya itu menghapus dosa di dalam Islam. Mencium Ka'bah, asbabun nuzulnya apa? Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, aku pun enggan untuk menciummu. Artinya apa? Di sini ada sunnah Rasul yang harus kita lakukan, tetapi bukan kewajiban. Yaitu apa? Begitu bangga orang-orang yang jauh dari Ka'bah datang ke Ka'bah lalu dengan rasa bangga lalu mencium sesuatu benda yang dipertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi Muhammad untuk mempertahankan Ka'bah itu nggak mudah, Bang. Tidak mudah, dan itu menjadi titik fokus. Itu menjadi titik fokus karena apa, Bang? Di dalam Islam belum tentu orang kaya sampai wafat dia disempatkan datang ke Ka'bah. Belum tentu, karena datang ke Ka'bah itu adalah sesuatu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang kaya sampai wafat dia nggak sempat datang ke sana. Karena apa? Karena bukan panggilan hati. Ke Ka'bah itu panggilan. Jadi rasa bangga datang ke sana, kita mencium. Sebenarnya bukan menciumnya yang penuh makna, tetapi setelah mencium apa yang kita lakukan. Contoh abangku, ketika saya mencium Ka'bah, tiba-tiba ada cewek cantik di sebelah saya mencium Ka'bah. Habis itu cewek itu saya ambil, saya cium. Kagak ada urusan, sama aja, hancur, nggak ada bedanya. Artinya apa? Bukan cium Ka'bahnya yang menghapus dosa. Bukan mencium Ka'bahnya menghapus dosa, tetapi niat utamanya bagaimana kita memahami pada saat kita sampai ke Hajar Aswad. Begitu. Itu luar biasa, Bang. Itu luar biasa. Itu sangat keren. Makanya saya itu mau mualaf kayak kami Islam. Karena di situ banyak cewek, Bang. Kalau abang mau mualaf karena cuma masalah cewek,
abang sebenarnya lebih banyak dapatnya. Kalau di surga 72 bidadari, kalau di surga 70 bidadari yang kita dapatkan, abang itu mendapatkan pesandal. Di dalam Bible abang, pesundal yang lebih dulu masuk surga, Bang. Tapi Abang jangan ketawa, dengarkan baik-baik. Abang dengarkan baik-baik. Perempuan malam yang paling pertama masuk surga di agama abang. Yang kedua, apabila abang meninggalkan anak, ibu, kakak, adik, anak perempuan, anak laki-laki dan istri, abang akan mendapatkan 100 kali lipat istri di sana nanti. Bayangkan. Ya, wow, itu luar biasa, Bang. Loh ya, itu agama abang. Itu agama abang. Kalau kami mendapatkan 70. Ya sekarang yang 70 bidadari itu saya mau ambil, Bang. Kira-kira gimana? Lah, abang memilih 70 bidadari daripada 100 kali lipat istri. Ya, cuma 70 aja. Cuma 72? Enggak mau. Kalau 100 saya tidak mampu, Bang. Tidak mampu. Kalau 72? Saya mampu. Oke, penjelasannya begini, kalau abang mau mendapatkan manusia seperti saya, seperti Abuya, itu jauh kemungkinan bisa mendapatkan 72 bidadari. Wow. Karena di dalam perdebatan fatwa ulama itu masih menjadi perdebatan. Yang kami herankan, gini, Bang. Sebentar. Saya belum selesai. Abang jangan seperti bom-bom. Abang jangan seperti bom-bom, ya. Gini, dengarkan. Yang uniknya, kami sebagai umat Islam ketika diskusi kepada teman-teman kita sesama apologet, sesama yang ingin memahami Islam, kita tidak pernah mendiskusikan 72 bidadari, Bang. Karena apa? Orang gini, Bang. Kami sebentar. Itu kan ajaran agama kalian. Setidaknya kita harus Togan, diam dulu kau. Kau ini udah tua, diam dulu satu-satu ngomong. Ini dapat dari mana sih anak gua? Anaknya sih ini. Iya, abang tahu ini Togan ini udah mengakui dia gak pernah baca biblos. Tetap aja ngoceh. Bentar, sabar. Dengarkan. Lanjut. Jadi, iya sudah, Bang. Lanjut, Bang. Kita diskusi. Sejatinya saya tidak mau berbicara dengan orang yang hanya berbicara dengan akal kosong, Bang, seperti bom-bom. Makanya saya tidak pernah menghadapi bom-bom. Siap, hormat, Bang. Begitu, abangku. Ketika saya menjelaskan tentang 72 bidadari itu, orang seperti saya itu kemungkinannya 0,0001% bisa mendapatkan. Bahkan walaupun seperti Abuya yang hafal yang namanya hadis, dia lulusan pesantren seperti apa, belum tentu juga, abang. Yang mendapatkan 72 bidadari itu orang-orang khusus. Tidak semerta-merta seperti abang niatnya masuk Islam untuk mendapatkan. Enggak mungkin, Bang. Anda siapa? Orang Gus berarti tidak semua orang Islam. Nah, apakah saya mau kasih tahu caranya bagaimana biar tidak? Abang jawab dulu. Orang-orang khusus berarti bukan orang termasuk semua orang Islam. Semua orang-orang Islam, tetapi orang Islam ini ketakwaannya berbeda-beda. Abang itu jawab ya benar lah. Loh, ini saya jawab. Semua orang-orang Islam tidak mungkin di luar Islam, tetapi dengan ketakwaan yang berbeda yang mendapatkannya. Paham? Bentar, alogo itu si Togan tuh dia ketawa kagak jelas, mikir, jangan ketawa, mikir dulu baru ketawa. Iya, saya mikir. Yang mana tuh? Masalah tentang Togan tuh di atas tuh bisanya ketawa doang, mikir kagak. Dengar, Bang. Masalahnya gini. Saya ini kan berpikir tentang 70 perempuan. Kami nggak berpikir begitu, Bang. Aja. Kenapa Anda terlalu memikirkan itu? Gimana kalau 70, Bang? Kenapa Anda memikirkan itu? Memikirkan ya begini, Bang. Satu aja, satu. Cuma satu aja kita udah puyang. Gimana kalau 72, Bang? Nah, kalau kalian dapat 100, gimana dong? Lebih puyang lah ya, Bang. Ya sudah, kalian di situ aja, nikmatin yang 100. Ngapain? Maka itu, Bang. Kenapa? Bahkan di agamamu itu lebih dulu pesandal masuk surga daripada kalian. Jadi pesandal-pesandal di sana sudah menunggu kalian. Ayo, itu dalam Bible.
Nggak Pesan boleh Anda juga seperti apa, Rasid, Bang? nggak boleh juga lah menjas begitu. Lo tidak bisa, itu tertulis, Bung. Makanya kalau berdiskusi lintas agama itu bertanyalah sesuatu Tulis. esensi yang menjadi pembelajaran. Di sana ayatnya nggak pesandalnya masuk ke surga, cuma ada esensi tertentunya. Kamu yang menentukan itu bahwasanya Loh, mengatakan bukan saya pesandal masuk menentukan surga. kok. Di situ dijelaskan bahwa mereka lah Coba bawa pemungut ayatnya, cukai, baca ayatnya Rasid. Pak, oke, tahu tidak ayatnya di mana? Gini. Pesan Togan, itu Togan, diam dulu kau. Ini lagi ngomong Alogo. Kau ini ngoceh-ngoceh mulu, diam dulu kau. Nah, cepat ku abdi gerak. Bentar. Lanjut Pak Alogo. Bentar Togan. Sabar, satu-satu, sabar. Tolong dibacakan ayatnya, Bang Rasid. Coba dibacakan ayatnya dulu. Dibacakan. Mana ayatnya? Nanti kan Abu-abu. kamu sendiri yang mengatakan begitu. Jadi Anda harus bawakan ayatnya. Nanti jangan kamu bisa menyimpulkan sendiri. Artinya biar orang-orang yang menyimpulkan ayat itu tujuannya kemana, sepertinya apa, artinya apa gitu, Barasid. Loh, bagaimana jangan Anda kita menyimpulkan? Saudara, bagaimana Anda bisa menyimpulkan satu ayat, Anda aja tidak tahu ayatnya di mana. Sedangkan saya sering membaca ayat ini, Anda mau menjelaskan, loh gimana ini? Ya itu kan Anda langsung menyimpulkan arti daripada ayat itu. Sebenarnya kan gimana ya? Setelah Anda membaca ayat itu nggak boleh langsung menyimpulkan bahwasanya seperti yang aku katakan, pesandal itu sandal langsung duluan masuk ke pintu surga begitu kira-kira Rasid. Nggak boleh juga. Orang-orang Sundal. Iya, sandal maksudnya kan sandal. Silakan Bang Karena Rasid. air itu kan maksudnya orang-orang Sundal seperti itu, orang Nambodo kan begitu. Siapakah? Aduh, sebentar. Dar Yesus. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, nih kata Yesus nih, kata Tuhan kalian nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba jelaskan. Baik, di sana mungkin ayatnya begitu berbicara tentang begitu ya, artinya pengungut cukai dan sandal yang duluan masuk kepada kerajaan Allah. Nah, terkait di sana itu kan terhadap perlakuan ataupun perbuatan, artinya orang-orang yang bertakwa atau beriman kepada Yesus itu, kalau orang hanya bertakwa saja tanpa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka lebih bertakwalah orang pemungut cukai dan pesandal tadi ini. Kalau dia bertakwa kepada Tuhan, maka dia akan mendahului. Tidak ada kata-kata itu, abangku. Tidak ada kata-kata itu. Saya baca lagi. Oke, ayat di atasnya sebelumnya gitu. Itu kan. Oke, saya jelaskan lagi. Oke, itu ayat perumpamaan, Barasid. Oh, perumpamaan. Ya udahlah. Saya angkat tangan kalau perumpamaan. Ya, Betul, kalau udah iya. Tapi iya, betul, itu perumpamaan. Begitulah caranya untuk menyelamatkan di mana kesesatan itu di dalam Bible. Tinggal bilang kalimat perumpamaan, selesai. Udah, aman itu, Bang. Aman. Gitu. Jadi artinya kalau diskusi yang baik itu, Bang Rasid, janganlah kita ibarat. Lo kenapa gue yang diceramahin yang di atas lu? Oh no, si kakek no. Kenapa gue yang lu ceramahin? Oke. Jadi kalau diskusi itu buat kita semua ya, boleh begitu Bang Rasid. Bolehlah kita diskusi itu berbicara berdasarkan ayat. Saya sih nggak paham ayat-ayat tertentu, saya bukan apologet. Cuma jangan menafsirkan sendiri ayat. Terus itu, ngapain gitu, lu jelasin kalau lu nggak tahu? Alogo. Maksudnya gini Barasid, Anda kan langsung menjas itu. Saya tidak menjas, saya membaca. Iya. Tapi kan di sana kan untuk menarasikannya itu kan Anda langsung menjas sendiri bahwa saya mengatakan pesandal itu yang terus duluan, kalau mencium batu menghapus dosa itu gimana? Nah itu makanya tadi saya tanya terhadap Anda. Aku tahu itu perumpamaan. Artinya apa yang dilakukan itu bukan oleh perumpamaan. Nabi? Itu bukan perumpamaan, itu beneran. Begini. No. Itu bukan mencium batu Hajar Aswad, itu bukan perumpamaan, itu letter lex secara absolut. Bagi yang mampu mengorbankan hartanya, meninggalkan istri, anak-anak, suaminya dan apapun itu, lalu dia datang ke Hajar Aswad dengan penuh rasa cinta keimanan, lalu mencium Hajar Aswad, itu betul dihapus dosanya. Gimana dong?
Cara Itu menghapus betul. seperti apa, Bang? Oke, secara visualisasinya bagaimana itu bisa menghapus dosa? Visualisasinya, jelaskan Bang Rasid. Ya silakan. visualisasinya ya kau lihat orang mencium batu. Ini nanti insya Allah nih saya akan bikin VT, insya Allah bulan 11 saya akan ke Ka'bah, insya Allah. Saya akan bikin VT, jangan pun cium Ka'bah, kami akan memutarkan kami akan duduk berputar, habis itu ambil seloki, habis itu minum kencing onta. Kita mau tuh minum kencing onta tuh, kita putar tuh kencing onta. Ini, Bang. Saya mau mencium ini, kira-kira saya dihapus dulu, dihapus dulu enggak? Oke. Mau mencium ini nih, boleh enggak? Jangan Bang, jangan itu. Boleh nggak, Bang? Jangan itu. Tai Jangan. sapi, suruh-suruh ini Batu. aja. Bukan, Tai bukan, sapi, bukan, tai bukan. sapi, tai sapi. Ini batu, Bang. Ini batu. Ini batu, Bang. Batu. Jangan itu Bang, jangan itu. Ada yang khusus Bang, ada yang khusus. Saya kasih tahu di Bibil Abang. Enggak gini. Saya kasih tahu. Pada umumnya kan batu, Bang. Bukan, ada yang lebih khusus Bang. Sabar, Togan. Sabar. Jangan kesurupan dulu, jangan kesurupan dulu. Ya gini, Bang. Bukan. Abu ya, kesurupan. ini poin kami kalah terus ini gimana Kan nih? batu. Wong Namanya kalian kan kagak batu. pakai akal kok, yang menang-menang. Kalau kita mencium batu itu menghapus dosa. Ah, itulah Betul. Abu Mau ya menghapus ini. dosa atau Abu bukan, juga gitu. ini Betul, nggak betul. pakai akal. Gimana aku bisa hidup kok nggak pakai akal? Kamu ada aja kamu Abu ya. Oke, sambil menunggu Bang Rasid sedikit ya dari saya. Nih. Bentar Bang Rasid, Ini, bentar, nih. jangan ditunjukin dulu, bentar, sabar. 1 menit. Begini Togan sama Alogo. Di dalam Islam itu, di dalam Al-Qur'an ya langsung innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus terhadap keburukan. Intinya Ya, yang sama, Bang. menghapus Sama dosa seperti itu kita Allah. juga orang Kristen. Dan ketika Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kita manusia dan kita taat terhadap perintah Allah, maka dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dan begitupun dengan batu Hajar Aswad, karena Rasulullah mencontohkan dan itu hukumnya menjadi sunnah, berarti kebaikan karena dicontohkan oleh Rasul. Maka Allah akan menghapus dosa orang yang telah mencium batu Hajar Aswad. Karena itu Jadi gini, merupakan Bang. satu kebaikan dan Apa-apa, dicontohkan ya? oleh kami, oleh Rasul kami. Wallahu a'lam. Seperti itu, lanjut Bang Rasid, lanjut. Siap. Oke, kalau itu baru betul. Abang, Abu jadi ya abang juga gini, yang mantap ini. abang. Loh, sebentar. Kakek, Abang, diam dulu. bentar Diam dulu dulu, kakek. bentar dulu. Ini saya bacakan ayatnya kakek. Ini saya bacakan. Air, Dia diam menyentuh. dulu. Air diam Ini dulu. ayatnya. Ini ayatnya. Iya, Sebentar. ayat diam dulu. Dengarkan. Kakek, dengarkan Air dulu. diam. Dengarkan dulu. Iya, abang kan sudah ngambil itu. Abang sudah ngambil batu, ya kan? Nah, saya bacakan Lalu ini ayatnya. namanya batu bukan. Iya, Betul. namanya batu bukan. Betul. Ini ayatnya. Kalau abang ambil batu itu, ini ayatnya. Dia menyentuh mulutku dengan ini bara batu- itu batu dan bukan berkata, gitu. Ini. bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus, dosa-dosamu telah diampuni. Apa itu bara? Bara itu apa? Ternyata di sini penjelasannya. Ia menyentuhkan kepada mulutku Sama, serta Bang. berkata, Batu lihat, ini, ia abang telah percaya menyentuh tuh, bibirmu, mencium doa, maka ini kesalahanmu mencium telah dosa. dihapus. Hapus Jadi dosa. batu bara, Abang Bang. percaya, Batu percaya bara dengan penghapus saya. dosa. Batu bara Itu, penghapus Bang. dosa. Abang ambil kompor, itu batu dinaikin dulu di kompor lalu dinyalain. Kalau udah membara kau cium itu batu. Tuh dengar Alogon Murid tuh. bom Ini dia karena tuh. si kakek tuh mampus kan kejedot kan Iya. sama biblosnya. Mau cium nih. Marah ini. Tapi dijamin ya. Marah ini. Enggak harus, Jamin. bukan harus batu Rasid bara. marah ini. Harus Rasid batu marah bara. ini ceritanya. Harus batu bara. Nyata, harus dari nyata, Bang. Karena Iya, batu bara, gini, Bang. Kita mempercayai Abang, sesuatu yang nyata, dibakar bukan dulu sesuatu yang batunya logika, sampai yang menyala. logika yang tidak masuk akal. Dibakar dulu batunya sampai menyala. Di dalam biblosmu mencium batu bara itu menghapus dosa. Ini udah dibakar nih. Di dalam biblosmu mencium Ini batu bara, udah bukan di dibakar, kompor, ini. sampai Udah menyala-nyala dibakar, di kompor dong. Di Ini kompor. dibakar nih. Ini kayaknya dia mabuk. Alogo ini orang lagi mabuk apa? Jangan Dia mabuk kayaknya, dia mabuk kayaknya. Enggak. Bang kakek nanti pelanggaran akunnya aja nggak Mabuk boleh juga ini. begitu. Bukan gini, apa ya? Bukan gitu juga. Mabuk Abang air ini bicaranya kepanjangan. Mabuk Iya ini jangan orang ini. jangan Bukan pakai mabok, gitu Pak. juga. Mabuk abang ini. Di sini tuh kita bicara logika, Bang. Logikanya di mana? Apa logikanya? Logika, masuk akal tidak orang mencium batu masuk hapus dosa? Ya enggak masuk Lah, ya. akal. Iya, masuk akal tidak? Enggak masuk Saya akal. bicara tadi tentang
Kalau saya percaya itu tidak menghapus dosa. Ya, ya kau cium, yang kau cium itu batu apa, Samsudin? Yang kau cium itu batu apa? Ini Kamu kafir. Kamu seorang kafir. Kamu seorang tapir nih. Kamu seorang kafir di luar Islam. Kau cium batu koral. Kamu cium yang mana ada manfaatnya? Kalau orang Coba gini Togan, kau baca biblos kau, baru kau kritik kami. Masuk akal gak tai sapi menghapus dosa? Mampus. Nah, kalau gue yang malu itu, si Togan ngoceh-ngoceh kagak ada otak. Bang Rasid, aku mau nanya lagi nih Bang Rasid. Aduh. Tadi Anda berbicara tentang kafir. Kamu pertanyaannya bagus, Alogo. Kamu bertanya dan kamu diam. Masalahnya ini. Kena tombak. Apa yang turunkan dia itu? Apa itu? Waduh, teman-teman jangan begitulah, jangan main tombak lah. Ini kita di sini diskusi. Kalau dia pun menghujat, biarin saja kita senyumin. Kalau apa segala macam gitu ya. Si Togan tuh yang malu-maluin, Alogo, Togan yang malu-maluin. Bukan, Abang Abu yang ini. Dengarkan saya Togan, dengarkan saya Abang Abu yang dengarkan saya Togan, dengarkan saya. Bro Alogo udah paham tadi. Jadi yang menghapus dosa itu Allah. Kalau di Islam, dengarkan saya, jangan ngoceh dulu. Kenapa sih Togan dia ini punya penyakit apa dia? Sabar dulu, jangan ngoceh dulu. Iya benar. Ada saya nggak ngoceh, cuma dia ngoceh maka saya ngoceh gitu. Iya, dengarkan makanya. Sebelum Anda ngomong, Anda mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu. Ya. Itu iya, sabar Udah ya. dinaikin aja. Nah, ini ada nih. Kena pelanggaran ya, kenapa? Benar. Kenapa Bang Rasid kena tombak? Iya, banyak tapir di bawah yang mengakun saya. Teman-teman jangan begitu teman-teman ya. Kita di sini diskusi. Enggak, kita bubar dulu, Abu ya. Kita bubar dulu, biarkan Alogo sendiri. Alogo bagus nih diskusi dia. Edukasi. Enggak, gini kita nanti kalau ada si Togan, gua suruh dia untuk keluar, jangan bubar. Karena dia pasien gua. Tenang, nanti dia nurut sama gua. Gini Bang Rasid, aku bertanya satu kali aja. Tadi Abang mengucapkan tapir ataupun kafir ya. Yang dimaksud dengan kafir ini bisa nggak Abang jelaskan? Tadi kan Abang menjelaskan kafir. Saya nggak paham kafir ini ditujukan kepada siapa? Bagaimana perlakuan orang atau tindakan orang ataupun akhlak orang, maka dia akan disebut kafir. Silakan Bang. Yang Anda tahu tentang kafir itu karena kafir itu bahasa Al-Quran. Kafir itu bahasa Al-Quran yang diambil di dalam biblos kalian, dipakai. Nah, kalian pakai itu, kalian mengartikan arti kafir apa? Arti raka itu adalah kafir. Nah, raka ini penerjemahannya ini buruk. Pokoknya nggak ada akhlak lah kalau raka ini. Jadi, nah, lalu diganti dengan ngomong terus. Abang Air, gini. Saya bubar dulu. Oh, Abu ya, saya keluar dulu. Bentar, Ini nggak bisa dia diskusi, nggak bisa. Oke, kakek dengarkan saya. Kau turun saja daripada kau ngoceh. Kasihan Pak Alogo lagi belajar. Kalau Anda ingin tetap di sini, Anda dengarkan dulu. Biarkan Pak Alogo kasih kesempatan. Kalau Anda memang manusia, ya. Kalau Anda tidak mau, pengen ngoceh-ngoceh, nggak apa-apa, turun aja. Silahkan. Ada bisa kan turun kan? Bisa kan? Abang yang turun karena ini room saya. Ini bukan room Anda, enak saja room saya. Bubar dulu. Bubar. Tinggalkan dia. Mabuk dia. Bubar, Alogo, bubar. Mabuk itu orang. Tunggu, si Alogonya masih di sana. Mabok dia tuh kayaknya orang. Mabok itu orang, serius. Gak jelas. Ngoceh gak jelas asli.
Mana sih Alogo bisa keluar kagak dia ya? Coba. Tapi Alogo bagus. Alogo itu apa ya? Dia nanya terus mendengarkan, mau belajar dia. Iya. Gua deket sama Abu Yastrong, berasa maksum banget beliau. Gue soalnya gua kalau kagak pakai peci kagak ada ganteng-gantengnya. Kalau lo udah handsome. Udah handsome lo gak pakai peci juga. Biar kayak guru pesantren. Enggak, kemarin sih Bang Rasid kagak dateng pas ke teater. Enggak, jadi gua kagak ketemu dah. Apalagi mau yang lebih maksum nggak? Abu ya? Ini Abu ya nggak tahu nih kalau gue punya yang lebih maksum. Wah bener, mantep itu. Nah, dideketin. Ini pasti. Wah di bawah lo malah akan bertemu dengan Kiai. di bawah malah ada mirip Edis katanya. Wah jangan udah Edis jangan. Kok jadi berubah? Alogo dengarkan gua. Sebelum dilanjut Alogo, itu tadi si Togan ini mabuk apakah sih dia? Mabok dia. Matanya merah kayak orang kayak gitu, resah gelisah gitu. Lanjut Bang Rasid, ini Alogo ini masih bisa gitu. sembuh. Masih bisa sembuh. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube 30 menit ke depan insya Allah kita bersama dengan Ar-Rasyid yang penuh dengan kemaksuman ini. Astagfirullahaladzim. Amin. Enggak bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu. Oke, silakan. Dilanjutkan pertanyaannya Logo tentang kafir. Begini saudaraku, dalam kita harus memahami tentang kita harus memahami tentang sebuah bahasa atau kata-kata. Kafir itu terdiri dari 3 kata kafaro. Kafir, tahu kafir? Penutup, kafir. Kafir dalam bahasa Inggris menutup. Bah, itu artinya kafir itu menutup. Itu adalah kata-kata untuk lebih sopan ketika kita mengatakan kepada orang-orang di luar Islam. Daripada kita mengatakan kalian domba tersesat, lebih baik kita mengatakan kafir. Begitupun juga dengan kalian. Kalian boleh mengatakan kita kafir dan kita tidak marah. Karena apa? Karena kita menutupi kebenaran di ajaran kalian. Begitupun juga dengan kami. Kami mengenal kalian. Kalian telah menutupi kebenaran Islam. Begitu abang. Itu artinya kafir. Jadi makanya di dalam setiap pembelajaran itu kita harus mengetahui makna di setiap ucapan. Kata Rasul, kata malaikat, kata Nabi, kata kafir, Alkitab. Begitu juga dengan Allah. Itu harus tahu dari mana bahasa itu, kenapa bisa Biblos mengambil kata-kata ini. Begitu, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Ya enggak? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bibel tak pernah mengadopsi kata Allah, tapi kalau Alkitab benar itu mengambil kata Allah. Silakan. Gimana penjelasannya? Gimana? Bibel tak pernah mengambil kata Allah, tapi kalau Alkitab itu mengambil kata Allah. Silakan. Ini gue lagi berusaha memahami nih apa kata-kata dia nih. Allah itu nama sesembahan umat Islam. Ketika umat Islam ditanya di seluruh dunia, what is God? Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan di Indonesia, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin gini Bang Rasid, maksud Alogo itu kalau Bible merujuk ke original teks, gak ada kata Allah di original teks. Kalau Alkitab merujuk ke sekarang terjemahan, gitu kan Alogo kan? Nah, gitu. Oh ya. Betul, Begitupun juga betul. dengan Alkitab. Alkitab itu bahasa lain dari Al-Quran. Betul, karena gini Bang Rasid, karena kebetulan bahasa Indonesia itu diserap kebanyakan itu dari Arab. Jadi makanya kata Tuhan itu Tuhan diserap kepada yang namanya Allah. Makanya Tuhan di Alkitab di Alkitab itu Allah. Tuhan di Al-Quran itu Allah. Gitu kira-kira. Tapi kalau kita berbicara Bibel itu nggak ada kata Allah, nggak ada. Silakan. Gospel. Pertanyaannya, Alogo, siapa nama Tuhanmu?
Nama Tuhan saya itu Adonai Elohim. Wih, tepuk tangan buat Tuhan. Kalau dalam bahasa Bible kami Debata Jehovah. Bible kami ya, Debata Jehovah. Debata Yehovah. Darah Yesus. Lantas Yesus itu siapa? Yesus itu adalah sang juru selamat kami. Nah, dia Tuhan bukan? Karena dikatakan tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya nggak mau mengaitkan kata Tuhan. Saya nggak mau membawa nama kata Tuhan. Nggak mau. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan di mata Anda. Adonai Elohim, Debata Bang Jehovah. Rasid nanya ke Alogo ini jangan pakai Tuhan, dia harusnya pencipta langit dan bumi, baru dia mau menjawab. Kalau pakai nama Tuhan sampai kiamat dia gak akan jawab. Lanjut. Dia bagian saya udah paham. Lanjut. Oke, siapa pencipta alam semesta ini? Sang Maha Kuasa. Siapa itu Sang Maha Kuasa? Karena di sana kalau dalam ininya ada Elohim. Kalau kami Jehovah. Pertanyaan saya, siapa Yesus di matamu? Tadi sekarang saya udah jawab, Bang Rasid. Juru selamat. Itu juru selamat. Bukan Tuhan Karena pencipta alam semesta. Saya nggak mau menjawab kalau kata Tuhan. Nanti amburadul, Bang Rasid, amburadul. Kacau. Diskusi kacau. Karena yang selama ini hanya dengan kata Tuhan doang itu amburadul terus menerus. Karena kata Tuhan aja terus menerus. Artinya apa? Gitu. Artinya apa? Di sini ada sebuah hikmat yang datang di dalam diri Anda, sudah memahami bahwasanya ada kesalahan penyebutan satu kata disandingkan dengan Yesus. Anda menyadari bahwa sebenarnya Yesus itu tidak pantas disandingkan dengan kata Tuhan. Betul. Darah Yesus. Dengerin tuh ITG. Karena Yesus tidak pantas disebut kata Tuhan, maka dari itu jelaslah Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Muslim, tapi tempatkanlah Yesus pada tempatnya, di mana teks originalnya mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus mengatakan apa? Damai sejahteraku kutinggalkan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Apa yang diberikan dunia? Dari Salemba, LAI, modal koma, anak orang dituhankan. Teks originalnya mengatakan apa? Teks original mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Keluar dari Salemba yaitu LAI, modal koma, anak orang dituhankan. Dengan narasi apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, Tuhan, koma, di kota Daud, titik. Coba bayangkan. Berarti yang salah siapa, Bang Rasid? Yang salah ketika keluar dari dunia. Terjemahan. Iya, betul. Apa terjemahan? Betul, terjemahan yang salah. Itu keluar dari dunia. Itulah kata Yesus, apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Darah Yesus. Begitu. Nah, bagus. Tetapi aku dukung kamu, Bang Rasid. Kalau begitu menjelaskannya aku mantap. Tetapi ada sedikit bagaimana penjelasan tentang kata-kata Yesus, Abang Alogo tidak tahu. Mau saya kasih tahu? Nggak boleh lah, karena kan itu kan masuk ranah iman saya. Masa kamu mendiskriminasi atau menjelaskan tentang iman saya? Bukan, saya tidak menjelaskan. Tetapi bagaimana menurut Abang ketika saya membacakan ayat ini? Coba silakan. Oke. Yohanes 5 mulai dari ayat 30 sampai selesai, sampai 36. Di situ dijelaskan perikopnya adalah kesaksian Yesus terhadap dirinya sendiri. Mau dengarkan? Yesus mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar, karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Itu kata-kata Yesus. Selanjutnya di Yohanes 5:32 mengatakan, kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes, dan aku tahu betul bahwa kesaksian itu benar. Tetapi aku sebagai Yesus, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri, agar kalian, atau salah satunya Alogo,
Aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Yesus tahu kesaksian yang dikeluarkan Yohanes itu adalah kesaksian benar. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Saking sensitifnya yang namanya firman yang disampaikan oleh Yesus. Yesus tidak memerlukan siapapun kalian. Saya tidak memerlukan kesaksian itu. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? 1. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 ayat 8. Karena segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan baik dan benar bahwa engkau yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dari diri Yesus sendiri, tidak pernah sedikit pun mengatakan dirinya adalah Tuhan. Yesus mengatakan dia adalah utusan dan diutus. Maka dari itu Yesus sebagai anak manusia, dia berdoa kepada Allah Bapa dengan ratap tangis. Dia berdoa, dia meminta karena dia yakin betul bahwa Bapa dapat menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya dalam berdoa, doanya didengarkan. Itu di Ibrani 5 nomor 7. Doa Yesus didengarkan pada saat dia diselamatkan. Apa doa Yesus? Ya Bapa, apabila cawan ini dapat berlalu, maka lakukan sesuai kehendakmu, melainkan bukan sesuai kehendakku. Apa kehendak Allah Bapa ternyata? Allah Bapa menunjukkan kepada setiap umat manusia, seumur hidupnya Yesus memanggil Allah dengan kata Bapa. Tetapi ironisnya pada saat dia disalibkan, dia mengatakan apa? Eli Eli lama sekali. Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Si tiba-tiba Yesus memanggil Bapa dengan kata-kata Eli. Pertanyaannya, benar nggak yang disalibkan itu Yesus? Kenapa tiba-tiba Yesus memanggil kata Bapa dengan Eli pada saat dia kesakitan? Kalau mau disinkronkan dengan dia menggenapi nubuatan Mazmur, apakah Yesus sehat pada saat disalibkan merasakan kesakitan, tiba-tiba dia menyanyi Eli Eli lama sabachthani? Katanya itu nyanyian. Kan nggak mungkin, ya kan? Coba bang, belajar. Karena apa? Yang namanya hidayah bukan apa yang datang dari kami, datang dari Abuya. Tetapi ketika kamu sudah mulai memakai akal pikiran, menempatkan Yesus pada tempatnya, itulah hidayah yang nyata. Bisa aku jawab bang? Silahkan. Mati dah mau dijawab. Oke. Dari jawabanmu itu kan menjelaskan bahwasannya kami itu mengkaitkan tentang bagaimana dikatakan Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Ya toh? Itu kan bantahan bahwasannya mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, betul nggak? Betul. Iya kan? Nah, terus pernyataan saya tadi, apakah saya mengatakan memakai kata Tuhan? Tidak. Gitu bang. Jadi apa yang kamu jelaskan itu nggak salah dengan apa yang saya percaya. Mantap. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat saya. Begitu kira-kira bang. Maka kita lanjutkan. Kalau begitu maka kita lanjutkan agar abang melanjutkan pembelajaran abang. Abang sudah sampai di pembelajaran yang sangat jauh dan itu saya salut untuk abang. Maka lanjutkan perkataan Yesus seperti ini. Masih banyak yang ingin kukatakan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada roh penghibur yang datang kepada kalian. Dia akan mengajarkan ajaran yang akan datang dan dia akan memuliakanku. Pertanyaannya, ketika abang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat yang disalibkan, apakah abang memuliakan Yesus pada saat Yesus itu diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak? Di sini saya menyampaikan kepada abang, tidak mungkin sang pencipta alam semesta yang memuliakan setiap utusannya mau utusannya dihinakan di depan umum. Pertanyaan saya, apakah ketika abang menerima yang namanya Yesus diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak, dipertontonkan di depan umum, abang menerima itu atau tidak? Sedangkan kami, kenapa kami tidak menerima itu? Karena kami memuliakan yang namanya Yesus. Silahkan abang. Oke, baik. Saya jawab ya. Itu masih tetap dengan membantahan, penjelasan kami itu masih tetap untuk membantah dikatakan Yesus adalah sebagai Tuhan. Betul toh? Nah, itu tetap bantahan, itu penjelasan. Pertanyaan saya, Anda percaya Yesus disalibkan? Percaya dong. Apakah itu memuliakan?
Iya kan, karena di nubuatan itu kan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sebagai penggenapan. Coba abang cross check. Gitu loh. Coba abang cross check. Sejak kapan Yesus dinubuatkan untuk datang disalibkan di muka bumi ini? Itu kan iman kami. Artinya kalau kita membicara sampai sejauh ke sana, Jangan kembali kepada iman abangku, kembali kepada pikiran. Konsekuensi logisnya abang, ketika saya tadi membacakan Ibrani 5 ayat 7, kalau abang menerima bahwa Yesus itulah yang disalibkan, ternyata Yesus dicuekin, matinya dicuekin. Percaya tidak? Yesus itu matinya dicuekin sama Tuhan. Karena apa? Karena ketaatannya dalam berdoa, dia didengarkan, doanya didengarkan. Yesus berdoa dengan ratap tangis karena dia percaya bahwa Bapa mampu menyelamatkan dia dari maut. Lalu di situ dilanjutkan narasinya, karena ketaatannya dalam berdoa, doanya didengarkan. Artinya kalau dia didengarkan, tinggal ada dua, dikabulkan atau dicuekin. Apa doanya Yesus? Doanya Yesus, ya Bapa, apabila cawan ini dapat berlalu, maka lakukanlah sesuai kehendakmu, bukan melainkan kehendakku. Ternyata kehendak Allah Bapa ingin menyelamatkan umat manusia, tidak peduli dengan Yesus yang disalibkan. Karena ketika abang mengatakan dia memang wajib disalibkan, artinya Yesus berdoa itu dicuekin. Karena kehendak Bapa itu ingin menyalibkan Yesus, biar semua orang selamat, tinggal abang pilih. Dan yang terakhir, pada saat Yesus datang ke muka bumi ini, Yesus mengatakan apa? Bukan setiap mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang mengikuti kehendak Bapakku. Pada saat itu mereka semua datang kepadaku, lalu mengatakan apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu? Bukankah kami yang mengusir setan demi namamu? Bukankah kami yang bermujizat demi namamu? Pada saat itu aku akan berterus terang sebagai Yesus mengatakan, enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian sejatinya saya tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Artinya apa? Yesus sudah menubuatkan seorang penolong untuk kita semua umat manusia. Yaitu apa? Di mana abang ini bukan umatnya Yesus. Karena Yesus hanya diutus hanya untuk domba tersesat dari bangsa Israel. Siapa yang menginginkan? Ingat kata-kata tadi. Ingat kata-kata tadi. Aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Pertanyaannya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes alias Paulus in the gang. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengatakan dengar kata-kata mereka? Ternyata tidak. Yesus mengatakan saking sensitifnya yang namanya firman Tuhan, Yesus tidak menginginkan kalian semua mendengarkan kesaksian manusia. Yesus hanya menginginkan kesaksian dari mulutnya. Karena Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan baik dan benar bahwa baik, Tuhan. aku tanggapin ya, aku tanggapin. Silakan. Ya. Tadi abang berbicara kepada domba yang tersesat, yaitu Israel. Apakah abang bisa menjelaskan bagaimana peradaban manusia di muka bumi ini adalah berasal dari mana-mana aja gitu? Artinya Indonesia ini, peradaban manusia di Indonesia ini peradabannya dari mana? Peradaban manusia yang ada di Arab, peradabannya dari mana? Peradaban manusia yang ada di Inggris atau di segala penjuru dunia ini, apa bisa nggak menjelaskan visualisasinya seperti apa peradaban itu? Makanya abang bisa langsung mengkonter bahwasanya mengatakan kami ini yang penganut Kristen yang ada di Indonesia adalah bukan daripada peradaban manusia yang berasal dari Israel. Coba abang jelaskan, silakan. Oke, peradaban manusia di Indonesia ini bukan dari bangsa Israel, bukan dari bangsa mana. Tetapi campuran Indonesia ini bisa ada dari campuran antara India dengan China. Itu. Oke. Cina itu berasal dari mana juga peradaban manusianya? Nanti kan panjang ini, luas. Artinya Cina, dikatakan Cina itu berasal dari ini segala macam. Nah, kita tanya lagi peradaban asal mereka. Artinya apa? Pasti nanti kembalinya kan ke peradaban manusia pertama, yaitu Adan dan Hawa. Begitu. Iya, paham. Tetapi peradaban bangsa itu bisa ada ketika ada campuran ras atau etnis yang bercampur. Yaitu bisalah yang terjadi yang namanya ada orang Indonesia, bangsa Asia. Bangsa Asia. Di situ jelas bahwa di mana Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jangan pernah mengajarkan ajaran ini keluar dari bangsa Yahudi. Yesus mengatakan itu ada dalam Bible-mu. Tetapi lagi-lagi Pauluslah yang mengatakan bahwa apa? Pergilah ke seluruh bumi, pergilah ke seluruh bangsa, terus
Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk, Bang. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi kalau cacing pita lewat, ya injili mereka. Ketika ada tikus gorong-gorong, injili itu tikus gorong-gorong. Karena itu makhluk. Fokus ke peradaban dulu, Bang. Gini, Bang. Apakah di turunnya Injil ini ke muka bumi, apakah peradaban manusia di Indonesia ini sudah ada? Apakah peradaban manusia di Cina ada? Ada peradaban manusia di seluruh penjuru bumi ada? Peradaban itu sudah ada, tapi dulu disebut di luar bangsa Israel. Oke. Di luar bangsa Israel. Dan Indonesia belum ada. Tetapi tanah air ini sudah ada sebelumnya. Oke, manusia pertama itu peradaban dari mana? Manusia pertama yang dikatakan di apa namanya di Indonesia Raya ataupun di Nusantara ini, peradaban manusianya dari mana? Kan beragam-ragam, Bang. Bukan hanya dari Arab, bukan hanya dari Cina, bukan hanya dari segala macam penjuru. Kita nggak tahu karena itu sejarah yang sangat panjang, nantinya kita akan gali-gali. Jadi kalau Abang membuat pernyataan bahwasannya kehadiran Tuhan Yesus itu hanya dinubuatkan kepada umat Israel, kurasa tidak bisa kita mengatakan begitu karena kita tidak tahu kejelasannya atau tidak tahu kenyataannya bagaimana peradaban manusia ini berasal dari mana dulu. Betul. Tapi yang pasti kita tahu Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang ada di muka bumi, begitu loh, Bang. Ya, tapi Adam dan Hawa ini mengajarkan ajaran apa? Dia tidak pernah mengajarkan ajaran sesuatu. Tetapi dia mengajarkan apa? Tetapi dia adalah khalifah pertama di muka bumi ini, hanya untuk membuat manusia berkembang di dunia ini. Oke, Tetapi ketika manusia sudah berkembang, disitulah ajaran-ajaran itu diturunkan. Disitulah pembelajaran-pembelajaran itu diturunkan. Untuk apa? Untuk mengenal seperti apa ciptaan itu, mengenal bagaimana alam semesta ini terbuat, mengenal bagaimana manusia ini bisa tercipta. Disitulah penjelasan-penjelasan tentang penjelasan bagaimana alam semesta ini diciptakan. Begitu, abangku. Bisakah abang jelaskan bagaimana peradaban manusia setelah Adam dan Hawa? Peradaban pertama manusia itu siapa? Dan setelah itu siapa? Dan setelah itu siapa? Di mana mereka berada? Maka baru abang bisa mengatakan bahwasannya Yesus itu hanya hadir untuk umat Israel. Begitu kira-kira, Bang. Kita nggak ada sejarah yang nggak bisa kita buktikan. Mungkin dari literasi manapun kita tidak bisa itu mengkaji itu bagaimana peradaban manusia ada di muka bumi. Dari peradaban manusia pertama itu dikatakan ada Hawa, itu jelas di Al-Quran juga jelas itu dikatakan, di Alkitab juga jelas, di Bible juga jelas. Tapi setelah itu kita nggak tahu bagaimana peradaban manusia itu berkembangnya, gitu loh, Bang. Jadi makanya dengan pernyataan abang tadi bahwa Yesus itu hanya untuk umat Israel, ya kayaknya nggak begitu fokus saya untuk menanggapi itu, Bang. Silakan. Iya, abang tidak begitu fokus karena abang ingin mencari tahu peradaban ini. Abang mau memasukkan tentang bagaimana bangsa Israel ini turun temurun sampai ke Indonesia, kan begitu, ya kan? Abang mau cari tahu itu. Masalahnya mereka bisa menjadi bangsa-bangsa lain atas dasar apa? Atas dasar pocoknya dari sana, dari atas. Masalahnya apakah kita keturunan dari bangsa mereka? Saya nggak bisa jelasin, Bang. Makanya saya abang bertanya kepada abang. Saya nggak bisa jelasin. Saya peradaban Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Dari mana? Nah, bangsa abang ini, abang merasa diri abang bangsa apa? Ya, yang sekarang ini yang nyata saya bangsa Indonesia. Ya sudah, itu dia. Nah, bangsa Indonesia. Nah, dunia ini ditetapkan apa? Semua ini ditetapkan bangsa itu sudah diturunkan nabi untuk seluruh umat manusia. Yaitu apa? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya dikatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga. Golongan apa itu? Golongan Islam, Muslim. Itulah golongan yang masuk surga. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diturunkan untuk seluruh umat manusia. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayuhan nas. Bukan ya Bani Israel, bukan. Tetapi ya ayuhan nas. Seluruh umat manusia. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Jadi sebenarnya Anda ini umat Nabi Muhammad. Tetapi dengan golongan yang berbeda, dengan golongan yang bukan golongan yang masuk surga. Karena satu golongan yang masuk surga yaitu apa? Yaitu Islam. Yang Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Apa itu Islam, Bang? Bahasa Yunaninya.
Kalau setahu saya Islam itu kan keselamatan. Enggak, Selamat. salam. Damai, Salam. damai sejahtera. Iya, Damai sejahtera damai. bahasa Yunaninya apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani. Salom. Tapi kalau Anda Salom. bertanya bahasa Inggris bisa, bahasa Itali bisa. Kalau bahasa Salom. Yunani nggak tahu saya. Salom. Oke. Bahasa Silakan. damai sejahtera itu bahasa Ibraninya salom. Nah, bahasa Arabnya salom apa? Bahasa Indonesianya salom apa? Salam. Bahasa Arabnya salam apa? Bahasa Arabnya itu nggak tahu saya, nggak paham bahasa Arab. Ya udah cari sendiri bang. Kan begitu. Yesus Ya, sudah betul. mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Yang kalian dapatkan itu dari dunia, dari mana? Dari Salemba, LAI. Modal koma anak orang dituhankan. Nah, kalau itu abang, itu saya setuju dengan pernyataan abang begitu. Setuju. Saya Tepuk setuju. tangan buat Tuhan. Gini baru belajar enak bener. Karena begini juga Bang Rasid, karena begini juga, semua kitab itu nggak ada berasal dari Indonesia. Hanya kitab Al-Quran berasal dari Arab, kitab Injil berasal dari Yunani. dari sononya Yunani. Kitab, Yunani. iya, kitab yang lainnya berasal. Nah, Jadi nggak pertanyaan ada dari saya, Indonesia. pertanyaan saya, Yesus orang mana? Kok tiba-tiba kitab yang dikeluarin dari Yunani? Ah, itu nanti panjang lagi sejarahnya Bang Rasid. Panjang lagi sejarah itu. Panjang. Keren, Karena keren. kita harus Iya, bagus. panjang lagi. Karena Iya, itu nanti bagus. harus kita ketahui bapaknya itu siapa, dari nenek moyang dari mana, kita panjang lagi nanti. Saya nggak paham sejarah itu karena panjang literasinya, banyak buku-bukunya itu. Susah untuk menjelaskan itu. Iya kan? Kalau kita pecahkan lagi masalah literasi sejarah bahwasanya keturunan ini dari mana, keturunan ini dari mana, panjang, rusak kita nanti, hancur kita. Pembelajaran Hancur itu kita, rusak nggak bisa. karena apa, Bang? Ya karena itu terjemahan tadi, terjemahan. No. Pembelajaran itu rusak karena pernah terputus. Nabi Muhammad SAW mulai dari Nabi Muhammad turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada alim ulama, turun kepada kiai, turun kepada ustadz, turun kepada kita semuanya. Tidak pernah putus 1400 tahun yang lalu. Yesus terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 400 tahun kemudian baru ditemukan yang namanya kodeks tertua, yaitu kodeks Sinaiticus. 400 tahun Al-Quran tidak pernah berputus yang namanya pembelajaran. Karena Al-Quran itu, karena di Islam itu ada yang namanya rujukan pembelajaran yang namanya talaki. Benar ya Abu Yaya, talaki ya. Talaki itu adalah lutut bertemu lutut untuk mengkonfirmasi apa yang sedang kau pelajari dan betul tidak apa yang kau pelajari. Pertama kali yang melakukan talaki itu adalah siapa? Adalah malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang dilakukan yang namanya talaki itu, malaikat Jibril menyerupai manusia dan dia datang, dan saksinya adalah Umar bin Khattab. Para sahabat lain menjadi saksi. Dia datang, lutut ketemu lutut, lalu mempertanyakan, "Ya Muhammad, ajaran apa yang kau ajarkan?" "Ajaran Islam." "Seperti apa ajaran Islam?" Bla 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 bla. "Siapa Tuhanmu?" Bla 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 bla. "Bagaimana tentang Islam?" Bla bla bla. Dijelasin. Itu namanya talaki, mengkonfirmasi setiap ajaran-ajaran. Dan sampai detik ini tidak pernah putus pembelajaran itu. Makanya Al-Quran mulai dari zaman Rasulullah sampai detik ini tidak pernah putus atau tidak pernah ada yang mampu menambahi, mengurangi, dan menyelewengkan penerjemahannya. Pertanyaannya, Anda sebagai seorang Kristen, yang mana yang harus Anda yakini? Bagaimana Anda sudah memahami bahwa adanya penyelewengan tentang penafsiran di dalam Bible, bagaimana ayat-ayat sisipan dan bagaimana ayat-ayat di dalam Biblos yang Anda tidak ketahui bahwa modal koma anak orang dituhankan. Balik Baik. lagi kata-kata Yesus, apa yang Saya- aku berikan tidak seperti dunia saya berikan tanggapin ya padamu. Bang Rasid ya. Saya tanggapin Bang Rasid. Gini, kalau di Bible kami itu terjemahan ke bahasa Batak itu langsung diterjemahkan dari bahasa induknya Bang Rasid. Jadi dari Apa sana bahasa dia- induknya? Bahasa induknya Injil itu. Jadi Ya. diterjemahkan Injil Yang itu diterjemahkan langsung. Sebentar, Nah, yang kalian ketahui terjemahan sampai detik ini bukan dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Ibrani, tetapi rujukan kalian itu adalah Alkitabul Al-Muqaddas.
Alkitabul Muqaddas lah yang kalian imani sampai detik ini. Tetapi ingat, Alkitabul Muqaddas itu tidak hanya sedikit kesalahan-kesalahan dalam penerjemahannya, hanya sedikit, tetapi diakui Bible sampai di Indonesia ada 2361 ayat yang salah. Hafal banget gua. Ada sebanyak itu kesalahan dalam penerjemahan. Nah, sekarang saudara Al-Logo yang luar biasa, sahabat kita ini ingin mempelajari setiap kebenaran memakai akal pikiran, maka satu kata dari saya, abangku, teruslah kau mencari sampai kau temukan sebuah misteri yang disebut Tuhan sang pencipta alam yang sesungguhnya. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, ingat Bro Logo, ingat. Jangan malu-maluin gua dokter lo. Pasien gua harus cerdas. Lanjut. Mikir, lanjut. Ini lagi Abuya ini. Apa lagi ngomongnya? Abuya. Wah, saya senang Alogo udah mulai berpikir. Lanjut. Ada aja pernyataanmu Abuya. Aduh, nggak boleh gitu lah Abuya. Ayo, follow-followan kita, biar nanti ada pembelajaran yang bisa Oke, aku follow kamu, Rasid. Siap. Di tempat saya ini bebas bertanya tentang Al-Quran. Selama orang mau mendengarkan, selama orang mau belajar, 1001 pertanyaan akan saya jawab, insya Allah kalau saya tahu. Itu kata kuncinya, kalau saya tahu. Sebenarnya saya nggak mau mencampuri bahwasanya bagaimana ayat-ayat tertentu ya, baik itu di Bible, baik itu di Al-Quran. Saya nggak mau, karena kenapa? Di saat saya nanti membuat pernyataan ataupun pertanyaan ya, dia nanti kan jadi rusaknya itu saling debatnya nggak jelas. Saya hanya berpikir logika, jadi setiap pertanyaan saya itu saya serap dengan pakai logika, begitu Bang Rasid. Seperti tadi saya karena abang tadi mengatakan visualisasi kan, visualisasi. Nah, visualisasinya bisa kita logikakan kayak gitu. Visualisasi itu adalah ilmu logika, artinya kenyataan yang bisa kita lihat fisiknya. Visualisasi kan fisik, begitu Bang Rasid. Benar nggak sih? Visualisasi itu adalah fisik, betul kan? Nah, visualisasi itu bagaimana pikiran ini merangkai setiap apa yang kita bicarakan. Contoh, ketika kita sudah mengatakan atau sudah masuk ke dalam diri mengimani bahwa Tuhan itu adalah manusia, seakan-akan ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam itu, Tuhan duduk di kursi lalu mengambil tanah liat, lalu merangkai sebuah kawat besi, merangkai tangannya, kakinya, habis itu membentuk manusia, habis itu dikasih hembusan napas, jadi manusia. Nah, itu yang nggak bisa. Karena apa? Tuhan hanya menjelaskan bahwa bagaimana Tuhan di dalam Islam menciptakan yang namanya setiap sesuatu. Innama amruhu isya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dengan perkataan jadi maka jadilah. Makanya kita gini Bang Rasid. Ya. Kayaknya agak meleset sedikit Bang Rasid. Kalau menurut saya, seperti yang ketahui, visualisasi itu artinya tampak, kelihatan. Itu visualisasi artinya Bang Rasid. Artinya tampak luar, kelihatan gitu loh. Betul. Itu visualisasi. Di dalam otak. Apakah di dalam otak ini tampak? Enggak. Visualisasi itu adalah tampak, kelihatan gitu loh. Tampak luarnya, tampak. Artinya adalah visual. Artinya adalah visual yang kita lihat, bukan visual yang kita pikirkan di dalam otak. Betul. Jadi menyatakan visualisasi di dalam otak itu adalah menyatakan sesuatu lalu dibentuk di dalam otak itu sendiri. Itu visualisasi di dalam otak. Kalau visual itu sesuatu yang nampak, alias ada kecap di sini, ya kan, di meja gue tiba-tiba ada kecap nggak tuh? Nah. Betul. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita cerna dalam pikiran, maka bisa kita bayangkan visualisasinya seperti apa. Itu kalau menurut saya arti visual. Yes. Itu. Itu belajar berarti pinter. Jadi makanya tadi saya bertanya tentang itu, saya mau tadi kurang jelas sih karena berisik tadi ya penjelasan tentang visualisasinya, bagaimana kita itu apa tadi ya yang saya tanya? Kafir, tentang kafir Bang Rasid. Tadi kurang jelas juga sih kafir ini. Bagaimana kita memvisualisasikan kafir itu bagaimana gitu? Silakan Bang Rasid. Enggak, kafir ini adalah sesuatu kata, cuman sebuah kata. Kafir ini sebuah kata. Ketika seseorang menutupi kebenaran itu maka dikatakan kafir. Makanya haram hukumnya ketika kita mengkafirkan saudara muslim.
Makanya haram hukumnya ketika kita mengkafirkan saudara muslim sesama muslim, walaupun kelakuannya kayak dajjal, contoh kayak logika, kan begitu. Walaupun kelakuannya kayak begitu, kayak si cebol itu, ya walaupun kelakuannya kayak gitu, haram hukumnya kita mengkafirkan dia. Gitu, karena yang setahu saya dia masih Islam. Setahu saya, walaupun dia udah membacakan doa Bapak kami, ya bodo amat lah ya kan, suka-suka dia lah. Nah, berarti artinya di luar daripada Islam, seperti pernyataan abang itu, berarti di luar daripada Islam adalah kafir, begitu kira-kira bang? Begitupun juga dengan kami, di luar agama Anda boleh mengatakan kami kafir karena kami menutupi kebenaran di dalam agama kalian. Begitu. Tapi Bang Rasid sedikit ya. Cuman perbedaannya gini, Bro Alogo. Kalau di Islam itu kafir itu kata-kata yang halus. Halus. Nah, tapi kalau kembali ke biblos Anda inilah gabrulnya Oten gitu kan. Apa coba kata kafir di biblos Anda? Bodoh, tolol kan? Ngeri itu. Makanya saudara-saudara Kristen itu banyak yang tersinggung ketika dikatakan kafir, karena yang diterjemahkan itu kalimat keraka. Nah, raka itu nggak bagus artinya gitu. Kalau sepengetahuan saya dikatakan kafir itu adalah bagi orang yang tidak punya aturan, bagi orang yang tidak taat kepada Tuhan, itulah kafir. Itu pengetahuan Anda, itu pengetahuan Anda. Sejatinya kafir itu yang diartikan itu dalam kalimat raka. Raka itu seperti yang Abuya tadi katakan, penerjemahnya seperti itu, dan itu ngeri kali. Makanya banyak saudara-saudara Kristen yang tidak paham artinya ini, maka menjudge kami, kamu mengkafirkan kami, tersinggung, padahal kafir itu kalimat halus. Itulah makanya tadi kembali lagi ke LAI ini kan, LAI-nya terlalu miskin kosakata, makanya. Nah, LAI ini agak lain memang ini. Makanya kamu ini sebenarnya beriman berdasarkan apa? Tapi untuk saudara Alogo ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Anda berbicara luar biasa. Ada ilmu kayak bagus. Dikit lagi lah, kira-kira dikit lagi. Karena gini loh, artinya sesuatu kata-kata yang diterjemahkan ke dalam suatu bahasa tertentu itu nanti bisa lain pandangan. Seperti ya, yang bisa saya sedikit tahu, artinya kosakata bahasa Arab itu kan kalau misalkan kata ini dikaitkan ke sini itu akan berbeda arti, begitu toh? Nah, artinya kalau Tuhan ini misalkan kosakatanya ada tambahannya sedikit, misalkan s ataupun o ataupun al atau segala macam gitu, maka akan berbeda artinya. Begitu juga dengan bahasa kami aslinya Batak. Jadi kalau semua Bibel diterjemah dari Bibel bahasa Batak diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, nggak bakalan bisa semua diserap ke dalam bahasa Indonesia, nggak bakalan bisa. Itulah. Begini penjelasannya. Al-Quran itu adalah kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu adalah kalimat yang memiliki kata yang pendek, bermakna luas dan panjang. Itulah kalimat ijaz. Al-Quran memiliki 14.800.000 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki apa ini? Kabur dia. Cantik soalnya. Dia ini dia lagi belajar. Pasien gua juga. Gimana sih malah? Oh gitu. Bang Rasid bilang, takut gitu. Bang Rasid ini langsung diplototin. Rasid ini. Ya, takut makanya disapa dong, Abuya. Saya nggak ngerti disapa dong. Tahu Bang Rasid diplototin, kabur dia. Nah, Oke, lanjut. Jadi bagaimana bisa Al-Quran ini menjelaskan tentang menjelaskan dengan cara bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia ini hanya memiliki 140.000 kosakata. Artinya bahasa Indonesia tidak mampu, makanya Al-Quran itu ada penafsirannya. Nah, ilmu dalam Al-Quran untuk memahami penafsiran ini ada 16 tingkat ilmu. Yang paling dasar itu ilmu nahwu sharaf, memahami tentang harokat bacaannya, terus bagaimana harokat, bagaimana tanda bacanya, bagaimana tajwidnya, panjang pendeknya, tajwidnya, itu semuanya harus dipelajari. Begitu. Makanya Al-Quran ini tidak keluar dari yang namanya penafsiran. Halo, selamatkan sore. Dek, nyimak dulu ya, nyimak. Kalian kena PL itu loh. Ya, enggak masalah, karena rokok tadi. Enggak apa-apa. Nyimak dulu ya, Dek ya, sambil masak nyimak dulu ya. Perhatikan baik-baik. Lanjut, Bang Rasid. Adek. Nah, pasien saya lanjut, tenang, lanjut. Terus ini mau ngapain video call? Iya, lanjut. Itu yang dikatakan kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu memiliki kalimat kata yang pendek, makna yang luas dan panjang.
Begitu. Paham ya? Begitu Bang, mantap mantap. Kalau penjelasan begitu mantap. Jadi sama halnya dengan bagaimana kami Bible di bahasa Batak itu, kami banyak kosakatanya itu yang nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tiba-tiba Bible bahasa Batak, bagaimana Bible bahasa Bugis? Ternyata Yesus sedara dengan saya. Itu dia. Jadi makanya kalau semua kosakata diterjemahkan ke Indonesia, kacau. Itu yang menjadi standarisasinya abangku. Standarisasinya abangku, bagaimana kitab itu, kitab teks original itu tidak bisa dipisahkan jauh-jauh dari teks originalnya. Apabila teks originalnya dibaca, maka kita ketika kita tidak memahami, kita kembali kepada teks originalnya. Kalau penerjemahannya dibaca, kita tidak memahami penerjemahannya, kita kembali kepada teks originalnya. Begitu cara memahami tentang keimanan. Makanya Tuhan itu memberikan kita akal pikiran bukan untuk membuat kita bahwa Tuhan tidak bisa dilampaui akal pikiran. Oh, tidak begitu. Tuhan memiliki esensi, Tuhan memiliki syarat, Tuhan memiliki kemuliaan, dan Tuhan memiliki kemahaan. Maka dari itu ketika Tuhan kita jelaskan, kita boleh menjelaskan seperti apa Tuhan itu, tapi bukan melampaui bagaimana kita membentuk Tuhan seperti manusia. Karena Tuhan itu, di luar Tuhan itu sendiri adalah ciptaan. Ketika satu kata dikatakan tentang satu kalimat, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Pertanyaannya, ketika firman itu telah menjadi manusia, kenapa firman menjadi manusia sedangkan firman menjadi alam semesta bumi ini? Kenapa bumi ini tidak dituhankan? Kenapa hanya sekedar firman yang menjadi manusia yang dituhankan? Maaf bang, saya potong. Firmannya lagi beli es batu. Nah kan. Bang Rasid, kalau diskusi sama saya jangan membawakan nama-nama Tuhan gitu ya. Aku nggak bakalan jawab nanti. Aku bilang karena aku nggak mau. Lagi beli es dawet. Nggak mau memakai kata Tuhan. Adonai Elohim, Debata Jehovah. Itu aja udah. Ini kok tap-tapnya begini ya? Agak lain ya. Dede udah deh nyimak dulu, Dede tambah cerdas deh. Udah nyimak dulu, biarkan mereka berdua lanjut. Sebanyak-banyaknya pasien kalian, pasien Abuya yang saya kenal cuman Alogo doang yang sehat. Kamu nih Rasid. Ada lagi satu kayak gini. Si tiba-tiba kita ngomongin firman lagi beli es batu. Gini Bang Rasid. Ya. Kalau misalkan kita baca lagi di Bible-nya dalam bahasa Inggris, itu nanti akan amburadul lagi setelah kita bercakap-cakap pakai bahasa Indonesia, amburadul lagi. Beda lagi. Beda lagi. Artinya dasar kita berbicara pakai kitabnya dalam bahasa Inggris. Tapi kita menerjemahkannya, berbicaranya pakai bahasa Indonesia. Beda lagi nanti arahnya, amburadul lagi. Begitu Bang. Jadi makanya saya nggak mau. Artinya apa? Gitu. Artinya apa? Artinya apa? Bagaimana kita mengimani sesuatu yang kita tidak pahami hanya mendengarkan dari doktrin-doktrin gereja? Betul. Saya dukung itu ucapan itu, saya dukung. Karena kenapa? Sebagai saya mengimani Yesus sebagai juru selamat saya membaca beberapa literasi bahwasanya saya mengimani dia itulah sebagai juru selamat saya. Artinya tanpa dia saya nggak sampai apa-apa. Begitu. Manusia yang dipilih untuk memperkenalkan bagaimana esensi Tuhan yang sesungguhnya. Sepakat? Bukan dia yang dituhankan, tetapi dialah yang mengajarkan bagaimana caranya berdoa kepada Sang Pencipta alam semesta. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena dalam doanya juga Bang Rasid, dalam doanya juga begini.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Kan begitu doanya kan? Oke. Benar nggak? Kalau Bang Rasid bisa pernah dengar doanya itu, doa Bapa kami kan? Bapa kami yang di Iya. sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Begitu. Jadi saya Lalu lanjutannya, lupa saya Bang Rasid, lupa panjang itu doanya, lupa saya. berilah kami makanan secukupnya hari ini, betul? Betul, dan ampunilah segala dosa-dosa kami seperti Artinya Anda sebagai seorang Protestan. Anda Betul. Protestan. Betul. Betul. Aku mau berkata begini Bang Rasid, kenapa perdebatan ini enggak ada habisnya? Karena ini kita berdebat di ruang lingkup dalam bahasa Indonesia. Sementara pembahasan yang kalian bawaan itu adalah berdasarkan satu bahasa kata, yaitu Al-Quran. Tidak pernah diterjemahkan di seluruh muka bumi, tetap Al-Quran dalam bahasa Arab. Sementara kami Kristen, di mana kita berdebat, misalkan kita berdebat di England, itu berbicara dalam bahasa Inggris, nanti akan lain lagi rananya. Kalau misalkan berdebat kita di ruang lingkup Bugis seperti yang Anda katakan, lain lagi. Kalau kita berdebat dalam ruang lingkup Cina, karena di Cina juga ada umat Kristen, lain lagi nanti. Begitu kira-kira. Sementara kalian hanya membawa satu bahasa, yaitu Al-Quran. Begitu Bang Rasid. Artinya kebenaran itu nyata. Kebenaran itu nyata bahwa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ketika saya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, saya mengucapkan di Indonesia dengan mengucapkan di Zimbabwe, di Amerika, di India, di Pakistan, dimanapun, semua memahami bahwa apa yang saya bacakan itu adalah Al-Quranul Karim, dan umat-umat Islam di luar sana memahami. Tetapi kalian telah mengatakan di sana Debata atau siapapun itu, mereka tidak tahu artinya di mana satu agama ini tidak menyatukan seluruh umat manusia, tetapi di Islam, Islamlah yang menyatukan seluruh umat manusia di segala wilayah bumi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diturunkan dengan mengatakan ya ayyuhan nas ittaqullah. Mungkin begini Bang Rasid. Oke, bentar Bro Alogo, sedikit Bro Alogo. Kita kasih contoh. Kita tanya nih sama Dek Xiao yang ada di Cina. Dek, Al-Quran di Cina sama di Indonesia sama nggak, Dek? Sama lah. Sama. Oh, kan jujur, bagus ini. Lanjut. Dia di Cina. Lanjut. Karena No, lanjut. begini Bang Rasid, begini. Seandainya Bang Rasid bisa artinya berdiskusi kepada orang yang memiliki Bible aslinya itu, mungkin nggak ada perdebatan yang sungguh luar biasa, nggak ada. Saya yakinkan itu. Saya pastikan. Bagaimana rujukannya? Rujukannya itu lihat Islam dengan Buddha, Islam dengan Hindu, Islam dengan Konghucu. Karena apa? Karena masing-masing berdiri di dalam agamanya sendiri, berdiri kokoh di dalam agamanya sendiri. Tidak ada yang namanya ikut-ikutan. Makanya Al-Quran turun mengajarkan tentang bagaimana penjelasan di dalam Al-Quran itu, memahami bagaimana Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau nggak salah ayatnya itu litubayyina linnasi man nuzziya ilaihim wala la'allakum yatafakkarun. Begitu ya Abu ya. Sepakat abangku, litubayyina linnasi man nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mantap. Yatafakkarun. Darah Yesus. Jadi bagi teman-teman juga, bagi teman-teman umat Kristiani, bolehlah kita membaca sekali-sekali daripada induk daripada Bible kita itu, maka kita akan tahu. Dan apapun kata saudara-saudara kita Muslim, bagaimana mereka berbicara, kita akan nggak bakalan bisa terjerumus tentang bagaimana mereka mendoktrin ataupun artinya membuli ataupun mengata-ngatai segala macam. Karena kita pasti akan teguh kepada keyakinan kita bahwasanya Bible dalam bahasa induknya itu benar dan bagus. Begitu kira-kira. Ya teman-temanku, begitu. Bang Rasid paham itu. Di Islam karena- tidak ada. Bang Rasid, Di Islam tidak Alogo, ada yang namanya Alogo. doktrin. Di Islam Iya. itu mengajarkan bagaimana tentang memahami akidah, bagaimana tentang mengajarkan tentang esensi,
bagaimana mengajarkan tentang perkenalan pencipta alam semesta. Viewerku naik. Apa sih ini satu? Apa? Ya Heboh begini lah aja Dek, sendiri. ini kan Bang Rasid ini artis, dia mantan pendeta. Nah, jadi viewernya naik, ya wajar saja, tenang Dek. Lanjut. Tapi poinnya yang naik, poinnya yang penting. Simak aja nih Alogo lagi belajar dia. Nah begini Alogo ya, sebenarnya satu yang gua harapkan dari lo, hidayah itu milik Allah bre. Cuman kita sebagai manusia untuk menggapai hidayah itu membutuhkan berpikir, dan juga Anda harus merendahkan diri seperti Yesus ya. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong, anti akan kebenaran. Segala sesuatu yang sesuai dengan akal sehat manusia yang tertulis dalam kitab suci kita masing-masing, lo harus bisa terima. Ya ketika di Biblos lo mengatakan seperti itu, dan ternyata itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ajaran Yesus, ya lo harus terima meskipun itu tidak sesuai dengan doktrin dan dogma yang sudah diajarkan oleh ibu Anda, ayah Anda, ataupun pendeta di gereja. Ya Anda harus terima kebenaran, lepaskan doktrin. Nah tinggal itu sebenarnya, Bre Alogo. Lanjut. Betul lah Bu ya. Artinya gini, artinya semua umat manusia, seluruh peradaban manusia menerima kebenaran itu, betul toh? Nah, bagaimana kita bisa melihat kebenaran itu seperti apa adanya? Yang jelas ya dengan beberapa literasi sepertinya di kitab, di Al-Quran. Cuman bukan berarti kita artinya menerima kebenaran dalam Al-Quran, bukan berarti kita beragama Islam. Ataupun kan begitu kira-kira, karena agama kita itu udah jelas Kristen ya, Kristen seperti saya Kristen, original Kristen. Bagaimanapun Anda berbicara tentang bagaimana kebenaran dalam Al-Quran itu, saya nggak bakalan bisa berpaling dari iman saya sebagai umat. Darah Yesus. Ini baru. Berdiskusi bukan berarti ingin menerima kebenaran, tetapi mencoba untuk memahami seperti apa yang namanya keilmuan di dalam Islam. Gitu. Lama-lama juga kalau nanya-nanya terus nama-nama terus ya ntar juga tertarik ya kan. Ada yang merasakan. Yang pastinya seluruh umat manusia menerima kebenaran itu. Artinya kan di dalam semua literasi-literasi tertentu pasti ada kebenarannya, tapi di dalamnya itu juga pasti ada yang buruknya. Artinya nggak mungkin juga semua itu benar, ada juga yang buruknya. Nah, bagaimana kita memilah ini tergantung pada iman kita, tergantung bagaimana kita menyikapi. Betul toh? Betul. Sepakat lah udah, pokoknya sepaket udah. Sepaket. Tapi bro, jawab jujur. Pernah nggak sih lu tiba-tiba berpikir di zaman apa, ketika lu mau tidur, ketika lu terus lu dulu lu berpikir bener nggak sih Yesus itu Tuhan? Pernah nggak kayak gitu? Tuhan lagi, jangan pakai Tuhan. Aduh. Bukan. Gini. Pernah nggak sih di dalam agama lu sendiri, lu tiba-tiba berpikir bener nggak sih Tuhan ini? Bener nggak sih esensi Tuhan ini seperti ini begini? Pernah nggak sih lu bertanya? Jujur. Dengan jujur, karena saya itu terdoktrin dari anak kecil, dari bapak saya, dari mama saya, dari nenek saya, bahwasanya saya udah jelas mengetahui adalah saya memakai kata Tuhan ya, Tuhan itulah pencipta langit dan bumi. Nah, bagaimana saya meyakini bahwasanya ada pencipta langit dan bumi? Ya melalui apa yang dijelaskan dan diajarkan oleh Yesus. Berarti Yesus siapa? Juru selamat saya, begitu kira-kira Pak Rasid. Lah, cerdas ini. Dikit lagi lah. Karena saya hanya memegang teguh, artinya tak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya saya hanya berpegang teguh kepada Yesus. Ya urusannya Yesus membawa saya kepada Sang Bapa itu ya urusannya dia gitu loh. Kira-kira begitu kira-kira. Sebenarnya Bang Rasid ya Pak Pendeta, coba Alogo, Anda memahami Matius 15:24 itu seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rasid. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seperti apa sih Anda memahami data itu gitu kan? Oke. Itu tadi tadi kan saya pertanyakan banyak itu. Kalau kita membahas tentang saya itu panjang banyak, nanti akan kita bahas tentang itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, katakan tadi bahwasanya peradaban manusia ini apakah Indonesia sudah punya peradaban setelah turunnya Injil? Apakah peradaban manusia di Cina sudah ada setelah turunnya Quran? Contohnya kan kita nggak tahu itu, nggak ada sejarah yang bisa membuktikan itu. Peradaban manusia di muka bumi ini nggak ada literasi yang bisa kita terapkan gitu loh.
Jadi saya tidak tahu saya ini artinya keturunan dari mana gitu. Yang pasti yang saya tahu saya keturunan Adam dan Hawa. Karena ada literasinya, karena ada patokannya. Sesuai yang diterangkan oleh Al-Quran, baik itu juga di Bibel. Begitu kira-kira Bang Abuya. Ada Oke, sedikit 20. Pak Rasid. Ada 20 aja Kristen kayak gini. Oke, gini Alogo. Anda mengakui nggak untuk zaman sekarang 2025 presiden kita itu adalah Pak Prabowo? Anda mengakui? Jelas dong, jelas. Jelas, Saya oke. milih Prabowo gimana sih? Pilih Oke, saya siap. Prabowo. Siap sudah ya. Anda juga mempercayai sebelum Presiden Prabowo ada Presiden Jokowi, ada Presiden Megawati, SBY, Gus Dur dan lain sebagainya. Anda mengakui? Jelas dong, ada sejarahnya, ada literasinya, ada bukunya, gimana sih? Jelas. Nah, begitulah kami umat Islam, Bre Alogo. Kami mengikuti, kami mengikuti Nabi Muhammad karena kami meyakini dan mengakui membenarkan terhadap ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh beliau, dan kami mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Sehingga kami hidup setelah Nabi Muhammad diutus, dan kami harus mengimani dan mengikuti ajaran beliau. Jikalau kami hidup pada saat zaman Musa diutus, maka kami mengikuti Musa dan Torahnya. Jikalau kami hidup pada saat zaman Yesus atau Isa diutus, maka kami harus mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Yesus. Bukan hanya mengimani tapi mengikuti. Tetapi karena kami hidup setelah Nabi Muhammad diutus, yang kami ikuti itu ajaran Nabi Muhammad. Adapun Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, kami hanya cukup untuk mengimani, tidak harus mengikuti. Karena kami hidup setelah Nabi Muhammad diutus, bukan pas Nabi Isa diutus atau pas Nabi Musa diutus. Kira-kira sampai sini lo paham? Baik, saya jawab Abu ya, saya jawab begini. Artinya kami umat Kristen ini adalah secara turun-temurun, betul toh? Nah, saya tidak tahu bahwasanya nenek moyang saya dulu itu adalah hidupnya di zaman Injil turun. Saya nggak tahu itu. Nggak ada sejarahnya, nggak ada bukunya. Begitu toh? Sama halnya dengan kamu juga. Kamu juga nggak bakalan tahu bahwasanya peradaban kamu sampai kamu sekarang ini ada, bahwasanya hidupnya nenek moyang kamu itu ada di zamannya Muhammad, ataupun di zamannya Isa, ataupun di zamannya Abraham. Kamu nggak bisa pastikan. Begitu toh? Sedikit Jadi Bre Alogo. Oke, berarti Bre Alogo mengikuti agama nenek moyang. Seperti itu. artinya agama yang saya ikutin adalah yang dijelaskan kepada nenek moyang saya seperti itu, dan saya bisa yakin itu. Saya bisa buka bukunya, saya bisa lihat inilah Bibelnya, saya pelajarin dan saya ambil literasi dari yang lain. Oh, ini benar. Ya makanya saya mengikutin, bukan berarti apa yang dijelaskan oleh nenek moyang saya itu saya mengikuti agamanya nenek moyang saya, bukan. Artinya saya mengikuti itu karena saya menganggap itu adalah kebenaran. Begitu loh. Sama halnya dengan kamu. Sama halnya dengan kamu. Kamu mengikuti ajaran Muhammad karena kamu dijelaskan. Benar nggak? Karena kamu dijelaskan tentang apa yang diajarkan oleh Muhammad, kamu menganggap itu benar, kebenaran. Makanya kamu mengikutinya. Benar nggak? Oke, begini Bre, saya bukan hanya membenarkan ajaran Nabi Muhammad, tapi saya membenarkan ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Saya membenarkan karena Al-Quran saya yang berkata, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Jadi Al-Quran itu membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah maka yang harus Anda pahami Bre Alogo, ketika kakek Anda hidup pada saat zaman Gus Dur menjadi presiden. Gue mau sholat, izin sebentar, gue mau sholat. Gue pamit ya. Lanjut, abangku lanjut. Ya, assalamualaikum Oke, Bang Rasid. Thank you ya, Bang Rasid. Ya, sama-sama. Nanti gabung lagi. Oke, siap, Bang Rasid. Nah, ketika Bre Alogo punya kakek dan kakek Bre Alogo hidup pada saat zaman Gus Dur menjadi presiden, apakah saat ini Bre Alogo tetap mengatakan presiden itu adalah Gus Dur? Padahal Bre Alogo hidup pada saat Prabowo menjadi presiden. Paham sampai sini? Paham, artinya saya jawab. Saya tetap bukan mengatakan bahwasanya Gus Dur itu presiden yang sekarang, karena nyatanya adalah presiden kita adalah Prabowo, pilihan saya, betul toh? Tapi kebenaran apa yang sudah selama pemerintahannya Gus Dur itu, kebenarannya saya nggak bisa bantah. Yang benar itu tetap benar, begitu kira-kira. Sama halnya bahwasanya bagaimana saya mengikuti Injil, kebenaran dalam Injil itu saya mengatakan tetap benar, begitu kira-kira. Silakan. Oke, Bre Alogo. Oke. Anda, saya ingin Anda ini jujur. Sebenarnya apa yang Anda ragukan dari ajaran Islam?
supaya saya ingin Anda bertanya sepuasnya tentang Islam, atau Anda punya pertanyaan, Abu ya saya tidak suka dengan ajaran Islam ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, silakan Anda tanyakan kepada saya. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Silakan Bre. Silakan. Oke, baik. Kalau Abu ya mengatakan seperti itu, berarti saya nantinya akan jatuh kepada pertanyaan yang membuat saya itu bisa terpojok atau segala macamnya, karena sama sekali saya tidak mengetahui bagaimana ajaran Muhammad itu seperti apa kebenarannya. Betul toh? Nah, bagaimana saya tidak mau menanyakan hal itu, karena saya sudah beranggapan bahwasanya apa yang diajarkan terhadap saya melalui Injil itu sudah benar. Buat apa lagi saya untuk mempertanyakan kebenaran yang lain? Begitu kira-kira. Silakan. Oke, tapi Anda mengakui gak tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa Al-Quran ini sangat absolut kebenarannya, sehingga di seluruh dunia itu semuanya sama. Dan kita lihat fakta di lapangan, survei membuktikan bahwa umat Islam itu jutaan orang hafal akan Al-Quran. Kalau memang ini Al-Quran bukan firman Tuhan, saya orang Sunda atau yang orang Jawa atau yang orang Jepang sekalipun mungkin kesusahan untuk menghafal Quran, karena Al-Quran ini bahasa Arab. Berbeda ketika orang Arab menghafal Quran mungkin agak mudah karena dia bahasa Arab. Tapi faktanya orang Indonesia lebih banyak hafal Al-Quran daripada orang Arab. Nah, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Tuhan. Coba sekarang kita lari ke Biblos, kitab suci Anda. Apakah ada di dunia ini orang yang hafal Biblos? Jujur. Pasti ada dong, Abu ya. Ada yang hafal, artinya dari ayat pertama Kejadian sampai Wahyu itu pasti ada yang tahu. Artinya bisa menjelaskan bagaimana itu. Kalau dia membaca dari bahasa induknya, dari Injil aslinya, begitu kira-kira. Seperti saya, kenapa saya membenarkan itu? Seperti pembicaraan kita tadi, saya nggak mau mengatakan kata Tuhan, karena saya tahu hanya selipnya di situ doang, kata Tuhan doang. Tadi kita jadinya begini segala macam kan begitu. Nah, gini, pernyataan saya begini, Abu ya, mungkin, jangan-jangan apa yang kamu pahami, bagaimana kamu membaca Quran di Indonesia dengan apa yang dipahami orang yang memiliki bahasa itu sendiri, mungkin beda pendapatnya ataupun beda pemahamannya tentang itu, karena mereka yang memiliki kosakata itu, mereka yang memiliki bahasa itu. Jadi kamu menerjemahkan, walaupun mungkin ya kamu bolehlah membaca Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan bisa langsung kamu terjemahkan, cuma dalam pemahaman kami itu pasti berbeda dengan orang yang memiliki bahasa itu sendiri. Begitu kira-kira. Oke, biar saya jawab Bre, seperti ini Bre. Kenapa umat Islam selalu menjawab Al-Quran itu butuh tafsir? Dan Kristen selalu bertanya, Abu ya, apakah Al-Quran itu harus ditafsir? Saya jawab, harus. Siapa yang harus mentafsir Al-Quran? Rasulullah. Makanya di dalam Islam Bre, ada yang namanya tafsir bil maksur, yaitu penjelasan oleh Rasulullah. Sama seperti halnya Injil, yang berhak menjelaskan itu adalah Nabi Isa. Torah yang berhak menjelaskan itu adalah Nabi Musa. Al-Quran yang berhak menjelaskan itu adalah Nabi Muhammad. Di Islam, tafsir yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad tentang Al-Quran namanya tafsir bil maksur. Saya ambil contoh gini Bre. Ketika Al-Quran, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Itu sebuah perintah. Nah, yang menjadi tokoh atau utusan yang menerima Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjelaskan tentang perintah sholat ini. Karena ada perintah, kalau tidak ada cara itu tidak bisa dilakukan. Tentunya harus ada cara. Maka Rasulullah mempraktekkan cara sholat. Gimana kata Rasul di dalam hadis? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya saya sholat. Nah, maka Rasul yang menjelaskan tentang praktek atau cara bagaimana sholat. Jadi ini sepaket Bre. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kitab suci dengan utusan. Karena yang menjelaskan kitab suci ini adalah utusan itu sendiri. Bahkan begini Bre, kalau Anda merujuk kepada Torah, Torah itu ada yang namanya Torah Sebiktab dan Torah Sebealpe. Tetapi sayang yang diambil oleh Kristen hanya Torah Sebiktab saja. Torah Sebealpe tidak diambil. Apa itu Torah Sebealpe? Torah Sebealpe itu perilaku Nabi Musa,
ucapan Nabi Musa, ketetapan Nabi Musa, sama seperti halnya hadis. Seperti itu, Bre. Oke baik, saya jawab ya Bang Abu Yaya. Gini loh Bang, makanya seperti yang saya sedikit ketahui bahwasanya tafsir daripada Al-Quran itu banyak ada perbedaan. Artinya tafsirnya ini banyak yang kontroversial. Karena kenapa? Artinya pemahaman seseorang yang tidak memiliki bahasa itu sendiri akan lain artinya nantinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, abang sendiri, Abu yang membaca Al-Quran bisa mengartikan sendiri, pasti akan lain artinya. Bagaimana Anda bisa mencerna itu dengan orang yang memiliki bahasa itu sendiri, lain cernanya gitu loh kira-kira. Jadi dari situ bisa saya katakan bahwasanya gimana ya, artinya sebagai saya lah, bagaimana saya untuk bisa jatuh kepada Islam. Jadi mungkin agak susah, karena kenapa? Belum lagi saya harus mempelajari tafsir ini, belum lagi saya ilmu harokah, ilmu ini, ilmu apa segala macam, untuk bagaimana saya bisa mengetahui itu aslinya seperti apa gitu, kajiannya. Karena kenapa? Susah bahasanya begitu. Seperti kami di Kristen, kemana Kristen itu berlayar, maka akan diterjemahkan sesuai dengan bahasa itu sendiri, maka kami akan bisa mencerna. Bagaimana kami bisa menemukan kebenaran itu? Kami akan kembali ke bahasa induknya. Apa yang diterjemahkan di sini, kami akan telusuri ke bahasa induknya. Oh iya betul, oh iya benar. Begitu kira, silakan. Nah, begitulah Bre Alogo ya, itulah. Jadi Anda harus paham, Bre, begini. Di dalam Islam, gitu kan, kenapa kami selain mengikuti Al-Quran dan hadis harus mengikuti ulama? Itu dasarnya ada di dalam Al-Quran. Ati'ullah, taatilah Allah. Isinya yaitu Al-Quran, karena Al-Quran ini firman Allah. Taat terhadap isi yang ada dalam Al-Quran, perintah, larangan, pengajaran-pengajaran. Itu taat kepada Allah, taat terhadap isi Al-Quran. Wa ati'ur rasul, taat kepada utusan Tuhan, Rasul Nabi Muhammad. Nah, berarti mentaati hadis. Karena yang namanya hadis itu, Bre, ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu hadis. Dan Anda harus tahu, utusan ini manusia yang selalu dibimbing oleh Allah, oleh Tuhannya dengan wahyu. Di dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata-kata dengan nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Tuhannya, dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ulil amri, kita harus taat kepada para ulama. Karena ulama ini yang mengerti tentang ilmu Al-Qur'an, yang mengerti tentang ilmu hadis. Nah, sedangkan kami mungkin kekurangan ilmu, kekurangan literasi, keterbatasan ilmu. Maka kita harus mengikuti orang-orang yang benar memahami Quran dan hadis. Sehingga Islam itu enak, Bre. Kita dianjurkan untuk mengikuti Quran hadis dan dianjurkan untuk mengikuti ulama yang paham Quran hadis, yang sesuai dengan Quran hadis. Sehingga jikalau ada ulama yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, kami harus meninggalkan ulama tersebut. Kami jangan mengikutinya, karena patokan kami Quran hadis. Seperti yang Rasulullah sampaikan, taraktu fikum amroini mata masaktum bihi malang tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasuli. Saya tinggalkan dua pusaka. Ketika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat. Apa dua pusaka tersebut? Yaitu Quran dan hadis. Itu yang ketiga, mentaati ulama, karena ulama paham akan Quran hadis. Sehingga ketika ada sosok ulama yang sudah bertolak belakang dengan Quran hadis, kami harus meninggalkannya. Kami tidak boleh taat kepadanya, karena patokannya adalah Quran hadis. Terus yang terakhir dari gua, Bre, yang terakhir dari gua, Al-Quran ini merupakan firman Allah yang sangat-sangat jelas. Karena apa? Karena Allah sendiri menantang kepada orang-orang yang ragu akan Al-Quran. Coba Anda datangkan ayat semisal Al-Quran, dan sampai saat ini belum ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran ini menjadi contoh bahwa memang Al-Quran ini firman Tuhan. Seperti itu, Bre. Coba sekarang kita kembali, kita sedang membahas kitab suci ya, Bre, supaya tidak melebar kemana-mana. Ya, sebenarnya Bible ini layak tidak disebut firman Tuhan atau kitab suci. Sedangkan Anda sendiri tadi ya di dalam Biblos ini sudah banyak revisi-revisi dan lain sebagainya. Silakan, Bre, jujur saja, Bre. Oke, baik. Gini, Abu ya. Bible itu ataupun
kitab itu adalah aturan daripada sang penguasa, aturan daripada sang raja, sang yang maha kuasa di muka bumi. Betul toh? Nah, jadi bagaimana kita bisa menyikapi bahwasanya itu adalah aturan kebenaran dengan berdasarkan bagaimana kita bisa membaca dan memahami itu. Nah, sementara di Abang itu kan banyak itu yang menerjemahkan ataupun menafsirnya begini arahnya ke sini, begini arahnya, seperti NU dan Muhammadiyah itu kan ada. Di NU itu ada yang boleh begini, ada yang di Muhammadiyah ini ada yang boleh begini. Nah, itu bagaimana kita menyikapi itu? Sementara di kami Kristen ini adalah satu tujuan, satu kata, satu gas, artinya gas untuk menuju kebenaran, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Begitu kira-kira. Silakan Bang. Oke, Ikhwan Filah, ada waktu 15 menit lagi. Di sini belum adzan maghrib ya di daerah Tasik. Jadi beri alogo kita 15 menit lagi karena saya mau sholat maghrib ya. Ada 15 menit lagi, siap. Jadi begini ya, Bre. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bentar ada kereta lewat, bentar. Mana kereta lewat? Kirain kis kereta. Kamu namanya siapa sih, cewek? Udah. Nggak kedengaran. Bentar, udah. Nah begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan di dalam hadisnya, man passarul Quran biro'ihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya tanpa mengikuti ajaran dari Rasulullah, maka persiapkan tempat kembalinya di dalam api neraka. Maka kami dilarang menafsir bebas Al-Quran. Kami harus mengikuti sesuai dengan tafsiran Rasul. Kalau sekarang manusia bebas menafsir Al-Quran, benar kata Bro Alogo, pasti akan berbeda-beda penafsiran saya, penafsiran orang Arab, orang Amerika. Tetapi kami harus mengikuti penafsiran yang ditafsirkan oleh Rasul. Nah, sehingga apa? Sehingga Islam itu tidak berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran, karena sosoknya sama, kita mengikuti penafsiran Rasul gitu. Tidak berdasarkan penafsiran diri kita masing-masing. Rasulullah mengancam itu supaya kita jangan tafsir bebas. Makanya begini Bre, ketika orang Kristen membahas Al-Quran dan yang mereka bahas adalah terjemahannya, bukan original teksnya, dan Alogo sudah cerdas, terjemahan Quran bukan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran bahasa Arab supaya kalian berpikir. Jadi yang disebut Al-Quran itu original teksnya, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu yang pertama. Maka pasti jangankan orang Kristen yang membahas Al-Quran dengan terjemah, orang Islam sekalipun ketika membahas Al-Quran merujuk ke original teks, tapi dia tafsir bebas sesuai dengan pemikirannya, tidak mengikuti tafsiran Rasulullah, maka akan berbeda-beda Bre. Paham sampai sini loh? Nah, jadi sosok utama di dalam Islam itu Rasul gitu. Sosok utamanya Rasul. Jadi kami harus benar-benar mengikmati. Makanya si Edis kan suka bilang, atau Kristen-Kristen, kalian mengikuti Muhammad. Memang iya, saya mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang menjelaskan Quran, yang menafsirkan Quran. Sama seperti halnya Anda, saya pengikut Yesus. Harusnya Anda benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus ini atau Nabi Isa ini, kalau merujuk kepada yang membawa Injil, ya dia yang menjelaskan tentang isi Injil. Dia yang mempraktekkan tentang isi Injil. Seperti itu Bre. Paham kan lo? Baik, bagus ya Bu ya. Tapi yang saya sampai sekarang membingungkan gini loh Bang. Kan di daerah saya ini kan ada NU, ada Muhammadiyah. Jadi di sini kadang yang ini membolehkan tahlilan contoh, yang ini membolehkan ziarah contoh, tapi yang sebelah itu haram hukumnya karena ada ayatnya begini segala macam. Nah, itu yang saya, bagaimanakah pengikut Muhammad itu menafsirkan itu? Kok bisa berbeda begitu kira-kira Bang? Gimana coba? Silakan. Oke, begini Bre. Di dalam Islam, sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat itu akidah atau keimanan atau keyakinan, sehingga kami bernaung di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua umat Islam di dunia bernaung di atas dua kalimat syahadat.
tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga ketika ada orang yang mengaku Islam tetapi dia menyekutukan Allah, misalkan ada umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad, berarti dia sudah tidak bisa dikatakan Islam meskipun dia mengaku Islam gitu. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat karena posisinya beriman umat Islam itu beriman terhadap Allah sebagai Tuhan dan beriman terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Sehingga mau ormas apapun, mau Muhammadiyah, mau NU dan lain sebagainya, ketika dia bernaung di atas dua kalimat syahadat itu, maka dikatakan Islam. Nah, itu yang tidak bisa diganggu gugat, masalah ketuhanan, masalah akidah. Nah, adapun tadi yang Bro Alogo tanya, tokoh yang harus kami ikuti itu adalah ada 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, yang namanya madhab. Kami mengikuti salah satu madhab yang 4 itu. Itu dianjurkan karena mereka tetap kembali kepada Quran dan hadis. Contoh gini bre, masalah ziarah kubur, lo tadi ambil ziarah kubur. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, saya melarang kalian untuk ziarah ke kuburan. Ini Rasulullah melarang ziarah ke kuburan ini pada saat manusia masih bodoh. Jadi banyak orang yang ziarah ke kuburan ini malah minta-minta terhadap kuburan karena meyakini ini orang-orang soleh. Sehingga dia ini bukan minta kepada Tuhan, tapi justru malah minta ke kuburan. Dan ini menyebabkan terjadi syirik atau menyekutukan Tuhan. Yang harusnya meminta itu kepada Tuhan, malah meminta kepada yang sudah mati karena dianggap soleh. Nah, Rasulullah mengharamkan pada saat manusia bodoh. Jadi ziarah kubur itu malah menyebabkan penyesatan. Terus seiring berjalannya waktu bre, manusia sudah berilmu, maka Rasulullah memerintahkan fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan. Kenapa Rasulullah memerintahkan? Fa innaha litadzakuril akhirah. Sebab ziarah kubur itu mengingatkan kita terhadap kematian. Jadi kita ziarah itu ingat bahwa kita ini akan mati, kita juga akan dikubur. Nah, maka Rasulullah ini menyesuaikan sesuai dengan perintah Allah. Ketika manusia masih bodoh, Rasulullah melarang karena malah menyebabkan penyesatan. Tapi ketika manusia sudah punya ilmu, sudah cerdas, justru Rasulullah memerintahkan untuk ziarah ke kuburan karena mengingatkan kita terhadap kematian supaya kita tidak terlena dengan kehidupan duniawi. Kita akan mati gitu. Nah, jadi inilah indahnya Islam. Maka bagaimana hukum ziarah kubur? Nah, ada kaidah usul fikih mengatakan al-amru ba'dan nahyi yupidul ibahah. Di dalam Islam ketika ada perintah setelah larangan itu menunjukkan kepada hal yang mubah. Mubah itu bagaimana beralago? Yang namanya mubah itu seperti makan. Jadi ziarah kubur itu sama seperti makan. Mau dilaksanakan boleh, tidak pun tidak masalah. Tetapi sesuatu yang mubah di dalam Islam tergantung kepada niatnya. Lil wasailil mubahati hukmul maqasid. Contoh gini bre, orang makan, niat dia makan supaya kuat untuk mencuri. Maka mencuri itu dilarang oleh Tuhan, haram. Maka makannya pun menjadi haram karena niat dia makan supaya kuat untuk mencuri. Jadi hal yang mubah itu tergantung niat kita. Contoh lagi, dia makan tapi niatnya supaya kuat untuk sholat, beribadah. Sedangkan sholat itu wajib, maka makan ini menjadi wajib karena niat dia makan untuk melakukan sholat kewajiban. Begitupun ketika dia ziarah, kalau memang niat dia ingin supaya ingat terhadap kematian, maka jadi ibadah. Tapi kalau dia ziarah, tapi malah minta-minta kepada kuburan, maka jadi dosa karena menyekutukan Tuhan. Harusnya minta kepada Tuhan, malah minta kepada orang yang sudah mati. Kira-kira sampai sini lo paham? Wallahu a'lam. Oke, baik. Berarti inti dari semua penjelasanmu itu adalah kembali kepada kebaikan. Artinya apapun itu yang kita lakukan sesuai dengan akidah-akidah tertentu, ujung-ujungnya hanya kebaikan, betul toh? Jadi artinya sama halnya dengan kami umat Kristen. Artinya kami bagaimanapun kami untuk bersekutu dengan Yesus itu ataupun menyembah Yesus atau menyembah sang penguasa itu adalah ujungnya kebaikan. Tidak ada di lain daripada itu. Ujungnya kami melakukan kebaikan, tidak ada di luar daripada itu. Artinya walaupun kami bersorak-sorak lah engkau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus,
Yaitu hal kebaikan kan begitu kira-kira Bang. Betul? Nah, Nah, di luar oke, dari saya itu sepakat, juga saya sepakat. artinya bernyanyilah kamu untuk memuji dan memuliakan. Kayaknya nggak ada yang salah karena bernyanyi apa salahnya? Nggak ada yang salah dengan bernyanyi. Ya Tuhan, ya Juru Selamatku, nggak ada kan? Nggak ada yang salah di situ. Oke, Intinya kan Iwan, kebaikan. Iwan, Begitu. bentar bre. Ini terakhir saudara ya, sebelum kita sholat maghrib ya. Ini terakhir bre, alogo terakhir. Oke, silakan. Yap. Nah begini bre, saya selalu bilang kepada teman-teman Kristen, yang kita bicarakan di diskusi ini, coba kita naik kelas sedikit. Jangan membicarakan baik dan buruk. Yang kita bicarakan lebih ke benar dan salah. Karena jangankan yang punya agama, yang tidak beragama pun kebanyakan mereka tahu baik dan buruk. Tetapi ketika ada orang yang sudah salah Tuhan, berarti tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena Tuhannya pun sudah salah. Nah, jadi saya sepakat kalau mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan, oke. Tapi kalau saya mengatakan semua agama benar, tidak. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena agama yang benar itu hanya satu. Karena Tuhan pun hanya satu gitu. Pencipta langit dan bumi ini hanya satu gitu. Kagak mungkin lebih dari satu. Maka jelas pasti agama yang benar hanya satu. Tetapi kalau orang mengatakan agama itu mengajarkan kebaikan, oke, saya terima, benar itu. Tapi kalau mengatakan semua agama benar, tidak saudara. Jadi cuman hanya satu agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Maka saya dengan berani mengatakan Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau Islam yang paling benar berarti ada agama di luar Islam yang benar, karena Islam paling benar. Tapi kalau saya mengatakan Islam agama benar, maka di luar Islam salah. Begitu bre. Baik. Kayak sepertinya Bang Abunya berasumsi untuk membenarkan suatu kebenaran itu kan begitu kira-kira. Tadi saya sudah katakan bahwasanya di ujung daripada semua agama, artinya agama ini kan boleh kita katakan organisasi ya, persekutuan, artinya persatuan, itu agama kalau menurut saya. Tapi kan di ujung-ujungnya ini semua ini adalah kebaikan, kebenaran. Siapa yang benar dialah yang punya agama. Siapa yang benar dialah yang dapat kerajaan surga. Begitu toh? Artinya baik, walaupun dia beragama Islam bukan berarti dia masuk surga. Kalau dia melakukan tidak ada kebenarannya. Sama halnya dengan Kristen. Kristen juga kalau dia beragama Kristen, agama Kristen, tapi kalau dia tidak memiliki kebenaran, maka dia tidak akan masuk surga. Maka dia tidak akan dikatakan kebenaran, maka dia tidak dikatakan beragama. Sama halnya di Muslim juga. Kalau dia tidak memiliki kebenaran, maka dia tidak akan beragama. Dia tidak punya agama. Dia tidak punya kebenaran, makanya dia tidak punya agama. Benar nggak? Jadi di ujung-ujungnya semua itu adalah kebenaran. Apapun itu yang dicatat ataupun diajarkan oleh Muhammad, itu adalah kebenaran. Apapun itu yang diajarkan oleh Injil Yesus, itu adalah kebenaran. Apapun itu yang diajarkan sebelumnya adalah kebenaran. Betul toh? Di luar daripada kebenaran tidak ada agama, tidak ada Tuhan. Di luar daripada agama itu tidak ada Tuhan, tidak ada Adonai Elohim, tidak ada Debata Jehovah, tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Kalau itu salah, tidak ada Tuhan. Tapi kalau ada kebenaran pasti ada Tuhan. Silakan. Oke, begini bre, yang benar itu begini. Setiap benar pasti baik, tapi tetap tidak setiap yang baik itu benar. Dikatakan benar pasti baik, tapi ketika dikatakan baik belum tentu benar. Sekarang yang menjadi permasalahan, ketika orang sudah salah menuhankan, apakah masih ada kebenaran? Itu. Kalau menurut saya Bang, gini lah ya, kebenaran itu adalah Tuhan, kebenaran itu adalah menuhankan, betul toh? Jadi makanya saya tadi katakan, tanpa kebenaran maka Tuhan itu tidak ada. Nonsen. Tanpa ada kebenaran dalam dirimu, maka kamu tidak bertuhan, kamu tidak beragama. Betul toh? Sama halnya dengan saya.
Kalau di diri saya, di perlakuan saya, di ucapan saya, di tindakan saya, di cara saya berpikir tidak ada kebenaran, maka saya nggak punya Tuhan, maka saya nggak memiliki Tuhan, maka saya tidak memiliki agama. Begitu kira-kira Bang. Silakan. Oke, Ikhwan Pilah, ini ada 1 menit lagi selesai PK ya. Kita sholat maghrib. Kebetulan di sini juga baru mau mulai, baru mau adzan karena saya di Tasikmalaya gitu. Mungkin waktu beda-beda ya tentang waktu sholat sesuai dengan perputaran matahari kan. Dan kita berada di tempat yang berbeda. Silahkan saudara yang sudah masuk sholat maghrib, sholat dulu ya. Kita sholat dulu. Ini terakhir kok, ada 40 detik lagi. Dan begini Bre sebenarnya ya, yang terakhir dari gua. Tentunya kita sebagai manusia, gua lagi belajar, lo lagi belajar, kita sama-sama belajar di sini, Bre. Dan gua selalu ingin mengajak teman-teman Kristen supaya menggunakan akal sehatnya, seperti yang Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi. Itu tertulis di dalam Bible kalian. Jadi tetap untuk masalah iman kita harus memakai akal, dan kita ada keimanan karena ada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Dan untuk meneliti firman Tuhan yang ada dalam kitab suci ini tentunya pakai akal. Maka gua mengajak kepada lo Alogo, lo kagak usah belajar Islam kalau lo gak mau mempelajari Islam. Gua sarankan lo belajar aja kekristenan sesuai dengan apa yang tertulis di Biblos Anda. Jelas dong, Adonai Elohim. Ya. Adonai Elohim jelas, Debatar Jehovah jelas. Makanya itu saya Shema punya Israel Adonai Elohim Adonai. Ya ini lastron ya. Nah, Bang Alogo. Oke, baik. Makasih. oh. Oke. Abu, makasih Polo-polo banyak dong. ya. Asyhadu Siapa? alla Kita asyhadu alla ilah. bentar ya, Mbak Xiao. Saya bing dulu. Asyhadu, silahkan. Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain tidak ada Tuhan selainmu Allah, dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Tidak ada. Istiqomah ya, istiqomah dadah. Yo, tidak, istiqomah. Assalamualaikum tidak ada warahmatullahi Tuhan wabarakatuh. selain Adonai Elohim. Adonan Oke, berarti donat. gua sholat dulu ya. Oke siap, thank you ya. Thank you. Lo sehat-sehat Salam terus. buat Firman ya. tadi lagi beli es batu. Iya, Firman lagi beli es batu. Udah. Iwan Pilah, terima kasih banyak ya semuanya. Wal Oke, afu siap. minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sehat-sehat. wabarakatuh.